Selamat yang mulia, karena telah mewarisi kekuatan Yudu dan menduduki posisi Evernight Dragon Lord. Setelah bertahun-tahun tidak muncul di hadapan publik, tak disangka Jiang Cheng ini sudah menjadi sangat makmur. Dragon Lord, sekarang kekuasaan Anda tak terbatas. Bisa memimpin puluhan ribu orang dan telah menjadi Evernight Dragon Lord nomor 1 di dunia. Mengapa Anda datang ke tempat kecil seperti Jiang Cheng ini? Saat masih kecil, guruku mengatur pertunangan antara aku dengan Yang Ruxue dari keluarga-keluarga yang di Jiang Cheng. Sekarang sudah saatnya aku menikahinya. Dragon Lord, bagaimana status Anda sekarang? Mana mungkin keluarga-keluarga yang di Jiang Cheng pantas bersanding dengan Anda? Meskipun aku seorang Evernight Dragon Lord, aku harus tetap menjaga janji ini. Tapi ucapanmu ada benarnya juga. Kekuasaan keluarga yang terlalu kecil. Mungkin mereka akan ketakutan dan membatalkan pertunangan jika tahu identitasku. Kalau begitu, begini saja. Kalian pergilah. Aku akan menggunakan identitas orang biasa untuk menemui Yang Ruxue. Tapi bagaimana bisa begitu, Dragon Lord? Aku seorang Evernight Dragon Lord yang memberi perintah. Apa kau berani menentangnya? Hamba tidak berani. Hamba mengantar keberangkatan Tuan Dragon Lord. Sepupu Ruxue, aku dengar dari orang-orang. Saat kamu masih kecil dulu, apa benar kamu punya ikatan tunangan dengan orang bernama Xiao Tianlong? Duh, zaman sekarang sudah berubah. Perjodohan orang tua seperti ini malah terjadi padaku. Haha, dijodohkan sejak lahir seperti di dalam drama, itu terdengar sangat luar biasa. Kalau kamu suka, silakan kamu saja yang menikah dengannya. Ke Jiang Cheng, tempat kediaman keluarga Yang. Sepertinya masih butuh waktu lama jika berjalan kaki. Lebih baik, aku ikut tumpangan saja. Hei bocah tengik, apa yang kau lakukan? Apa kau ingin buat perhitungan denganku? Permisi, apakah mobil ini menuju ke Jiang Cheng? Boleh saya ikut menumpang? Apa kamu sudah gila? Cari taksi sendiri, cepat minggir, jangan menghalangi jalan. Tidak bisa, aku sudah menunggu lama, tapi tidak ada taksi sama sekali. Tolong bantu aku benar-benar sedang terburu-buru. Biarkan dia naik. Nona muda, identitas orang ini tidak jelas. Aku bilang biarkan dia naik. Aku tidak ingin membuang-buang waktu. Beruntung sekali kamu. Ayo naik, cepatlah naik. Terima kasih banyak. Hei, apa yang kamu lakukan? Tatapanmu genit sekali. Apa yang kamu lihat? Aku? Mana ada aku menatap genit? Lalu aku harus melihat kemana? Kamu menatap kakiku terus? Masih berani bilang tidak genit? Masih berani melihat? Kamu masih terus melihat? Sudahlah King Meng, dia juga tidak sengaja melihatmu. Benar sekali. Kamu sangat cantik. Dan kamu muncul begitu saja di hadapanku. Sebagai pria normal, tentu saja aku terpesona secara alami. Jika mau menyalahkan, salahkan dirimu yang terlalu cantik. Kalau bukan karena wajahmu yang lumayan tampan, Dua wanita cantik ini sungguh baik hati, sudah memberiku tumpangan. Kelak, kalian pasti akan mendapatkan suami yang sempurna. Suami sempurna apa? Aku masih belum terpikir untuk menikah tahu. Lalu kenapa kamu malah menatapnya terus? Aku menatapnya terang-terangan seperti itu. Sudah jelas dia yang menatapku dengan mesum. Oh, jadi dia yang menatapmu dengan mesum. Lalu kamu balik menatapnya terang-terangan? Aduh, kakak sepupu, apa sih yang kamu bicarakan? Tapi dia memang benar-benar tampan sih. Jalan, pergi ke Jiang Cheng. Sial, Nona kami sudah baik hati memberi tumpangan, tapi kenapa sikapmu malah seperti orang besar? Sudahlah, ayo cepat berangkat. Terima kasih ya cantik. Hei, kamu pemuda kurang ajar. Kenapa tidak berterima kasih kepadaku juga? Karena kamu tidak secantik dan selemah lembut dirinya. Kamu, kata-katamu benar-benar kasar dan tidak sopan. Memang benar kakak sepupuku lebih cantik dariku, tapi aku pun tidak buruk. Qing Meng, jangan dengarkan dia, kita sedang buru-buru, ayo jalankan mobilnya. Baik, Nona. Guru, berapa lama lagi sampai ke Jiang Cheng? 30 menit. Baguslah, sebentar lagi aku akan punya istri. Akhirnya aku bisa memberi penjelasan pada guru. Wah, pemuda seperti kamu mau punya istri? Hei, jangan meremehkanku. Istriku adalah wanita tercantik nomor 1 di Jiang Cheng. Wanita tercantik nomor 1 di Jiang Cheng? Siapa namanya? Putri, keluarga yang dari Jiang Cheng, yaitu Yang Ruxue. Apa? Yang Ruxue? Kalian kenal dengan Yang Ruxue? Tidak kenal, ayo jalan. Baik, Nona muda. Pemuda ini sangat miskin bahkan tidak punya mobil. Apa jangan-jangan dia sudah berencana mendekati Nona muda dengan sengaja? Kakak sepupu, kamu dengar tidak? Pemuda bermulut manis itu. Beraninya dia bilang, kalau kamu itu istrinya, jangan bicara sembarangan. Pesonamu memang hebat, kakak sepupu. Menurutmu, apa si brengsek itu sengaja mencegat mobilmu untuk menyatakan cinta padamu? Dia tidak akan berani.
siapa yang mengemudi ini melawan arah. Tapi kencang sekali. Nona, kalian tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Bagaimana orang itu mengemudi? Aduh, kepalaku sakit sekali. Kalian semua turun sekarang. Berani sekali ya, sampai berani menabrak mobil tuan muda ini. Kalian tahu tidak? Mobil ini baru saja aku beli dari luar negeri. Harganya lebih dari 10 juta dolar, apa kalian sanggup ganti rugi? Turun semua dan ganti rugi sekarang. Kamu yang melawan arah lalu menabrak mobil saya, tapi kamu malah minta saya ganti rugi? Dasar kamu? Kamu bicara dengan siapa, hah? Sudah kuberi hati malah minta jantung ya? Semua, turun dari mobil sekarang. Hari ini kalian sudah memancing kemarahan Zhang Jie, jadi jangan harap satupun bisa pergi. Kak, bagaimana ini? Kita turun saja dulu dan bicarakan ini baik-baik dengannya. Jelas-jelas dia yang menabrak mobil kita lebih dulu. Tidak apa-apa. Kalian berdua jangan khawatir. Aku akan melindungi kalian. Melihat kondisimu begitu, lebih baik lindungi dirimu sendiri saja. Jadi tidak butuh perlindunganku? Baiklah kalau begitu, aku akan istirahat saja. Aduh, hahaha. Wahai sayangku, tak disangka di tempat terpencil dan sepi seperti ini, tabrakan ini malah mempertemukanku dengan dua wanita cantik. Hahaha. Apa katamu? Ini adalah nona besar keluarga yang dari Jiangcheng. Tuan, kami dari keluarga yang bukanlah orang yang tidak masuk akal. Kali ini Anda yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih dulu. Keluarga yang dari Jiangcheng. Kedengarannya seperti keluarga yang sangat terpandang, ya. Kenapa? Apa keluarga besar kalian mau menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang? Kami tidak sedang menindas siapapun. Jelas-jelas Anda yang bersikap keterlaluan dan tidak masuk akal. Hahaha. Apa katamu, keluarga yang kalian masuk akal? Biar ku beritahu kalian. Kalian baru saja berurusan dengan keluarga Zhang yang paling tidak masuk akal di Jiangcheng. Apa? Kamu berasal dari keluarga Zhang? Kamu sudah pernah mendengar kehebatan keluarga Zhang kami? Keluarga Zhang kami adalah salah satu dari 10 keluarga besar di Jiangcheng. Keluarga kelas 3 seperti kalian tidak akan bisa menandinginya. Hanya dengan menggerakkan jariku, keluarga Zhang kami bisa membuat kalian hancur menjadi debu. Tapi, meskipun keluarga Zhang adalah salah satu dari 10 keluarga besar Jiangcheng, tapi sekarang kan kalian yang menabrak mobil kami. Beraninya kamu membantah, apa kamu tidak mengerti situasinya? Sekarang bukannya aku yang menabrak mobil kalian, tapi kalian sudah mencari masalah dengan saya, Zhang Jie, mengerti? Apa kamu mau memutarbalikkan fakta dan menutupi segalanya? Bahkan jika keluarga Zhang milikku bertindak semena-mena, di hadapan keluarga yang milikmu, memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Kamu sungguh keterlaluan. Aku akan buat perhitungan denganmu. Kalian seharusnya merasa beruntung, karena orang yang kalian ganggu adalah saya, Zhang Jie, bukan kakak saya, Zhang Xian. Jika kalian menyinggung kakak saya, Zhang Xian, mungkin sekarang tulang pun tidak akan ada yang tersisa dari kalian. Kamu, sebenarnya apa maumu? Mobil mewah ini, aku beli dari luar negeri, harganya sangat mahal. Terlebih lagi, ini adalah mobil milik Zhang Jie. Nah, untuk biaya ganti ruginya, hitung-hitung sebagai tanda permintaan maaf, bayar 100 juta dolar. Apa? 100 juta dolar? Bagaimana mungkin mobil ini bernilai 100 juta dolar? Kamu yang menabrak kami lebih dulu, tapi malah menyuruh kami membayar 100 juta dolar. Tentu saja. Dengar, kalau tebakanku tidak salah, kamu pasti yang Ruxue dari keluarga Yang kan? Hahaha. Banyak yang bilang, Yang Ruxue adalah salah satu dari 10 wanita tercantik di Jiangcheng. Melihatmu secara langsung hari ini, ternyata memang pantas mendapatkan gelar itu. Dia itu yang Ruxue, istriku. Kudengar sepupu dari Yang Ruxue memiliki kecantikan yang luar biasa dan dikenal sebagai salah satu dari 10 wanita tercantik di Jiangcheng. Jika tebakanku tidak salah, kamu pastilah Yao Qingmeng, kan? Kak, aku takut. Kita tidak boleh mencari masalah dengan orang-orang dari keluarga Zhang. Hahaha. Kita bertiga sepertinya sangat berjodoh. Jika kalian tidak sanggup membayar uang itu, aku punya sebuah cara. Jika kalian berdua mau menemaniku menghabiskan malam yang indah, maka hutang 100 juta dolar itu tidak perlu dibayar lagi. Kamu, jangan bermimpi. Yang Ruxue, kamu benar-benar wanita yang sangat angkuh dan liar.
Ayo pukul lagi pipi kanan tuan muda ini. Aku beritahu kamu, yang kamu pukul ini adalah orang dari Jiangcheng keluarga Zhang. Pukul ayo. Kenapa tidak berani memukul? Aku beritahu ya, setiap kali kamu memukul keluarga yang harus membayar tambahan 100 juta dolar. Aku. Ayo pukul, kenapa jadi tidak berani memukul? Selama kamu sanggup membayar harganya, silakan saja memukul sepuasmu. Hari ini karena kalian telah memukul tuan muda ini, aku akan membalas pukulan itu pada tubuh cantik kalian berdua. Mengenai bagian mana yang akan dipukul, itu adalah hak aku yang tentukan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Beraninya menyentuh wanitaku. Dasar sampah. Apa kamu sudah bosan hidup? Beraninya memukul tuan muda ini. Selama aku hidup, baru kali ini aku mendengar ada orang yang senang ditampar wajahnya. Beraninya kamu memukulnya? Bocah kurang ajar. Kamu sudah membuat masalah besar. Masalah apa? Dia sendiri yang mengatakannya. Pukul saja sesuka hati, jangan sungkan. Tanganku sedang gatal, dan aku sangat suka menolong sesama. Jadi aku beri dia satu tamparan. Lebih baik kamu segera lari. Keluarga Zhang itu terkenal sangat tidak masuk akal. Sebaiknya segera pergi saja. Sekarang, aku dan kakakku akan tertimpa masalah besar. Apa yang kalian takutkan? Aku adalah. Seberapa kuat pun dia, aku tidak takut. Siapa bajingan yang berani memukulku? Bukan apa-apa. Itu aku. Aku yang berani memukulmu. Apa kamu sudah bosan hidup? Beraninya kamu memukul tuan muda ini. Tadi kan kamu yang terus-menerus minta orang lain untuk memukulmu. Bahkan bilang ingin dipukul di wajah. Pukullah beberapa kali lagi. Aku kira kamu punya hobi aneh. Dan suka dipukuli orang. Memangnya aku benar-benar minta dipukul? Kamu memintaku memukulmu? Sekarang aku hadiahkan belasan tamparan. Apa kamu masih punya masalah? Cepat lepaskan dia. Anak muda, cepatlah lari dari sini. Jika kamu menyinggung orang-orang keluarga Zhang, nasibmu akan berakhir sangat tragis. Kalian berdua wanita cantik, apakah kalian sedang mencemaskanku? Atau karena aku telah menyelamatkan kalian, kalian langsung jatuh cinta padaku? Dasar bocah narsis. Siapa juga yang peduli padamu? Kamu sudah membuat masalah besar, tapi masih bisa-bisanya bergaya. Jika orang-orang keluarga Zhang datang, kamu akan tamat. Orang-orang dari keluarga Zhang pasti akan membalas dendam. Pergi? Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Cepat lepaskan tangan tuan muda ini. Jika tidak, saat anak buahku tiba nanti, aku akan menghajarmu sampai kamu menyesal telah lahir ke dunia ini. Sialan, apa kamu tidak paham situasi saat ini? Masalahnya bukan karena aku telah menamparmu, tapi karena sampah dari keluarga Zhang sepertimu telah mengusikku, Xiao Tianlong. Itu adalah kata-kataku tadi, kamu. Ya, itu memang kata-katamu tadi. Menurutku terdengar sangat keren. Jadi sekarang aku menggunakannya padamu. Kenapa? Kamu keberatan? Xiao Tianlong, dari keluarga mana kamu di Jiangcheng? Aku bukan dari keluarga manapun, dan aku juga bukan orang Jiangcheng. Bajingan kau. Sehebat apapun pendatang, tak akan bisa menindas penguasa setempat. Kamu bahkan bukan orang sini. Tapi beraninya kamu bersikap angkuh di depan tuan muda ini. Benar sekali. Aku si naga perkasa ini memang ingin bersikap angkuh. Bocah ini tampan sekali. Dia benar-benar hebat. Bahkan berani memukul Zhang Ji. Lepaskan. Lepaskan. Cepat lepaskan. Tanganku mau patah. Tanganku mau patah. Ingin aku melepaskanmu? Boleh saja. Bayar ganti rugi. Kakak. Tuan. Aku akan membayar. Aku akan membayar. Berapapun akan aku bayar. Begitu baru benar. Kalau begitu, sesuai yang kamu katakan tadi, tanganmu sudah memukul wajahku. Jadi, bayarlah 100 juta dolar. Apa? Kamu yang menamparku, tapi aku yang harus membayar 100 juta dolar? Aduh. Sekarang, 200 juta dolar. Apa? Baru saja. Bagaimana bisa jadi? 200 juta dolar? Bukannya tadi kamu menyuruh Yang Ruxue memukulmu sekali agar dia membayar 100 juta dolar padamu? Sekarang keadaan berbalik, giliranmu yang membayar uang itu. Ini tidak mungkin. Apa kamu mau aku tambah 100 juta dolar lagi? Jangan pukul lagi. Aku akan membayar berapapun, aku akan bayar 200 juta dolar akan aku bayar padamu. 200 juta dolar? Berikan sekarang. Tuan Muda Zhang, apa yang terjadi? Kalian kumpulan orang tak berguna, kenapa baru datang? Kelompok orang bodoh. Kenapa baru datang sekarang? Sampah ini, beraninya dia memukul tuan muda ini. Dari mana asal berandalan ini? Beraninya kamu mencari masalah dengan Tuan Muda Zhang. Apa kamu ingin kubuat perhitungan? Tuan muda Zhang, saya minta maaf. Dia memukul Anda karena terbawa suasana. Saya akan membayar ganti rugi pada Anda. Hei, kamu sudah buat masalah besar. Cepat pergi dari sini. Ganti rugi? Sekarang ini bukan lagi masalah uang, sialan. Semuanya, serang dia. Cepat patahkan kaki sampah ini untukku. Hanya dengan orang-orang ini kalian ingin mematahkan kakiku. Hentikan. Hal ini bermula karena saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka terlalu banyak.
Cepatlah pergi. Aku dan kakak akan menahan mereka. Tadi itu aksi pahlawan menyelamatkan si cantik, sekarang si cantik menyelamatkan sang pahlawan, begitu kan? Hahaha. Hari ini, tak satu pun dari kalian bisa pergi. Semuanya maju, patahkan kaki bocah itu, dan seret dua wanita cantik itu kepadaku. Kalian, kenapa kalian masih berdiri saja? Ayo serang dia sekarang. Kamu, Tadi kamu berlagak sombong, aku kira kamu sangat hebat, ternyata tidak tahan banting sama sekali. Sekarang giliranmu. Kak besar, ampuni aku. Tuan yang murah hati, tolong biarkan aku tetap hidup, lepaskanlah aku. Jika tadi aku yang dipukul sampai jatuh di tanah, apakah kamu akan mengampuniku? Kamu tidak, ini. Kak besar, tolong lepaskan aku, biarkan aku hidup. Belum pernah ada orang yang berani padaku. Tidak ada yang berani bersikap angkuh di hadapanku. Tadi kamu bilang mau mematahkan kedua kakiku sebagai bentuk balas budi. Sekarang aku akan beri sedikit hukuman dengan mematahkan kedua kakimu. Apa? Kamu mau mematahkan kakiku? Ini? Bocah, kamu harus pikirkan baik-baik. Aku ini tuan muda dari keluarga Jiangcheng, keluarga Zhang. Kakakku, Zhang Xian, adalah kepala keluarga Jiangcheng, keluarga Zhang. Jika kamu berani mematahkan kakiku, aku jamin, hidupmu akan berakhir sangat mengenaskan. Oh ya? Benarkah? Seberapa mengenaskan? Lebih mengenaskan dari yang bisa kamu bayangkan. Lagi pula, aku jamin, Yang Ruxue dan Yao Qingmeng juga akan berakhir tanpa jejak. Zhang Jie juga sudah menerima balasannya. Jangan memprovokasinya lagi. Benar juga, kekuatan keluarga Zhang terlalu besar. Lebih baik masalah besar dikecilkan, dan yang kecil dianggap selesai saja. Karena kalian berdua memohon untuknya. Aku juga malas berurusan dengan orang picik seperti dia. Sudahlah, lepaskan saja dia. Bocah, kamu tahu diri juga rupanya. Aku, Zhang Jie, hari ini mengaku kalah. Tapi, roda kehidupan akan selalu berputar. Jika suatu saat kalian jatuh ke tanganku lagi, aku pasti akan membalas penghinaan hari ini 2 kali lipat. Awalnya, kedua wanita cantik ini memohon untukmu, dan aku memberimu kesempatan untuk pergi. Tidak disangka kamu masih berani mengancamku seperti itu. Xiao Tianlong, Marga Xiao, apa yang ingin kamu lakukan? kudengar kakakmu, Zhang Xian, adalah orang yang sangat hebat. Suruh dia berlutut dan memohon padaku, maka aku akan melepaskanmu. Aku, Xiao Tianlong, seumur hidup paling benci diancam. Kakak sulungku, Zhang Xian, adalah salah satu dari 10 keluarga besar kota Jiang, kepala keluarga Zhang, meminta dia berlutut memohon padamu. Apa kamu pantas? Pantas atau tidaknya aku, itu bukan kamu yang menentukan. Arg, kamu benar-benar berani mematahkan kakiku. Hanya akan tunduk pada kata-kata aku, Xiao Tianlong. Kakiku yang satunya lagi. Ingat, yang membuat kakimu lumpuh adalah aku, Xiao Tianlong. Apa? Xiao Tianlong? Benar, Ruxue. Tunanganmu sejak dalam kandungan itu adalah aku, Xiao Tianlong. Jadi kamulah tunangan kakak sepupu, si Xiao Tianlong? Jangan bicara sembarangan, siapa juga yang istrimu? Istriku itu ya, yang Ruxue. Istri secantik ini, sayang sekali kalau dilewatkan. Lihatlah, ini adalah surat pertunangan yang dibuat oleh guruku dan ayahmu. Kita berdua, benar-benar pasangan suami istri. Ternyata benar, Kak. Ini sungguh tanda tangan ayahmu. Kak, kakak ipar. Hal ini masih belum jelas. Jangan sembarangan memanggil orang dengan sebutan kakak ipar. Sebutan kakak ipar itu terdengar sangat menarik. Ayo, adik iparku yang cantik, panggil aku begitu lagi. Aku tidak mau memanggilmu begitu. Aku, kakak, kan belum menikah denganmu. Juga yang kamu katakan, meski panggilan kakak ipar terdengar bagus. Mana mungkin seindah panggilan suamiku kan? Ruxue, kemari dan coba panggil aku suamimu. Aku ingin mendengarnya. Aku tidak mau. Naiklah ke mobil, mari kita pulang, dan segera pergi dari tempat penuh masalah ini. Jangan khawatir, Ruxue. Dengan tinjuku ini, aku bisa melindungimu seumur hidup. Lalu, bisakah kamu sekalian melindungiku juga? Itu semua tergantung keputusan istriku. Istriku, inikah rumahmu? Iya, Cukup mewah juga ya. Sepertinya istriku ini sangat kaya. Aku sungguh beruntung. kakakku ini adalah presiden direktur dari grup Yang Loh, kakak ipar. Kamu benar-benar beruntung. Meng, situasinya belum jelas. Jangan terus-terusan memanggilnya kakak ipar. Kakak ipar sangat tampan. Kemampuan bela dirinya juga hebat. Dia benar-benar seperti pangeran impianku. Jika kakak tidak menginginkannya, berikan saja dia padaku. Kamu menginginkannya?
Kalau begitu, aku berikan padamu saja. Benarkah, pria sebaik ini tidak kamu mau, maka aku akan benar-benar merebutnya loh. King Meng, sejak kecil apapun yang kamu mau, bukankah aku selalu mengalah padamu? Tapi soal pernikahan, itu adalah urusan terpenting bagi kita para wanita. Ada beberapa pria yang hanya indah di luar, terlihat hebat di permukaan, tapi sebenarnya hanyalah sampah yang tidak berguna. Kamu tidak bisa hanya melihat wajah, tapi harus melihat karakter dan latar belakang keluarganya juga. Aduh, sudahlah, kenapa kamu cerewet sekali seperti bibiku? Aku rasa kakak ipar sangat baik kok. Lagi pula, saat menghadapi para penjahat, keluarga Zhang itu, dia sama sekali tidak takut, bahkan dia melindungi kita. Hei, apa yang kalian berdua bicarakan diam-diam? Kami tidak membicarakan rahasia apapun kok. Kenapa harus sungkan? Kakak ipar. Aku sedang berdiskusi dengan kakakku. Jika dia tidak menginginkanmu, maka aku yang akan memilikimu. Cing Meng, jangan bicara sembarangan soal mau atau tidak. Hei kakak ipar. Meskipun kakakku adalah wanita cantik nomor 1 di Jiangcheng, setidaknya aku juga seorang. Salah satu dari 10 wanita tercantik di Jiangcheng. Coba lihat bentuk tubuhku. Kamu suka tidak? Tubuhmu sangat bagus, pria manapun pasti akan suka. Kecuali jika dia bukan pria sejati. Aku tentu saja tidak suka. Kakak ipar, bukankah tadi kamu bilang semua pria pasti suka? Apa jangan-jangan kamu bukan pria? Ya, terkadang sangat sulit menjadi seorang pria. Ruxue, King Meng, kalian sudah pulang? Siapa orang ini? Aku adalah suaminya, Yang Ruxue. Sedang kamu bicarakan? Ruxue, apa yang sebenarnya terjadi? Ai, sebaiknya kamu tanya saja pada ayahku. Ayahmu itu baru saja pergi dinas luar kota kemarin? Aku akan menelponnya. Halo, Oldiang. Bagaimana ceritanya ini? Kapan kamu mengaturkan suami untuk putri kita? Ayah, apakah dia benar-benar suami yang ayah siapkan untukku? Tentu saja, bahkan sebelum kamu lahir, ayah sudah menjodohkan kalian. Sekarang kalian berdua sudah dewasa, kenyataannya sekarang kalian sudah bisa menikah. Menikah? Menikah apa? Berapa umurmu? Apa pekerjaanmu? Berapa gaji tahunanmu? Apa kamu punya rumah dan mobil di Jiangcheng? Aku berumur 25 tahun. Soal pekerjaan. Haruskah aku bilang padanya kalau aku adalah Evernight Dragon Lord dari Yudu? Pekerjaan macam apa itu? Jangan-jangan kamu bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali? Bisa dibilang begitu. Odiang, kamu sudah gila atau bodoh? Ruxue kita ini sangat hebat. Dia bahkan wanita tercantik nomor 1 di Jiangcheng. Siapapun yang dia mau nikahi pasti bisa. Beraninya kamu memilihkan sampah seperti ini untuknya. Kenapa aku dibilang sampah? Bukan sampah, bahkan pekerjaan saja kamu tidak punya. Jangan bilang kamu berencana terus tinggal di rumahku. Benar sekali. Memangnya aku harus tinggal di mana, kalau tidak dengan istriku? Kamu sedang bermimpi ya? Jangan berani berharap bisa mendapatkan wanita yang jauh di atas kelasmu. Cepatnya dari sini sekarang. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tianlong adalah menantu kesayanganku. Tianlong, kamu tenang saja dan tinggallah di sini. Aku akan meminta pembantu untuk merapikan kamar untukmu. Beberapa hari lagi, kalian berdua harus pergi mendaftarkan pernikahan. Apa? Daftar nikah? Kenapa kamarnya harus dirapikan? Bukannya aku seharusnya tidur satu kamar dengan istriku? Oldiang, dengar itu. Coba dengar baik-baik. Si sampah ini benar-benar berharap bisa tidur bersama Ruxue kita. Tianlong, soal itu, kamu jangan terburu-buru dulu. Oldiang, apa kamu serius? Apa kamu benar-benar akan menikahkan putri kita dengannya? Mana mungkin aku berbohong? Surat perjanjian nikahnya sudah ditandatangani. Ruxue, kamu pasti sudah melihatnya, kan? Iya, aku sudah melihatnya. Kalau begitu sudah diputuskan. Beberapa hari lagi pergilah daftar nikah, agar kalian dapat tunjangan. Aku ada urusan sebentar di luar. Tutup teleponnya dulu ya. Aku peringatkan kamu, jangan berani menyentuh putriku sedikit pun. Kamu tinggal di kamar pembantu. Aku akan terus mengawasimu setiap hari. Ayo kita pergi. Kakak ipar, sepertinya Bibi tidak terlalu menyukaimu. Yah, mungkin karena aku tidak punya mobil, rumah, atau pekerjaan. Dan melihatku hanya sebagai pemuda miskin, kondisiku memang biasa saja. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu menikahi aku saja? Aku tidak butuh kamu punya mobil, rumah, atau uang mahar, segala macam. Hah? Menikahimu? Apa-apaan ini? Iya, nikahi aku. Mana bisa begitu? Kamu kan adik iparku. Duh, adik ipar apanya sih? Bibi saja tidak menyetujui pertunanganmu dengan kakakku. Kalau kamu tidak bisa menikahi kakakku, berarti aku bukan lagi adik iparmu. Jadi kenapa kita tidak bisa bersama? Tapi aku punya janji tunangan dengan kakakmu. Aku datang ke Jiangcheng kali ini adalah untuk menikahi kakakmu. Kalau aku malah menikahimu, akan jadi apa masalah ini? Kamu sendiri sudah lihat, kalau Bibi sama sekali tidak mengakui pertunangan itu. Lagi pula kakakku juga pernah bilang, apapun yang aku suka, pasti akan dia berikan padaku. Kali ini aku menginginkan calon suaminya, lebih baik kamu jadi suamiku saja.
Jangan seperti ini. Tunangan dengan Yang Ruxue, dan aku tidak akan pernah mengecewakannya seumur hidupku. Ketahuilah bahwa aku, Xiao Tianlong, selalu memegang teguh janji. Aku bukan orang yang suka berubah setia. Bu, aku sangat iri pada kakak. Terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih untuk apa? Jika bukan karenamu hari ini, entah apa yang akan dilakukan si Zhang Jie itu padaku, kamu sudah melindungiku. Karena itulah aku harus berterima kasih kepadamu. Itu hanya masalah sepele. Jika nanti ada orang yang berani mengganggumu, datanglah menemuiku, aku pasti akan membantumu. Benarkah? Tentu saja benar. Terima kasih kakak ipar. Tidak bisa. Aku sudah punya istri. Tentu saja, aku harus memeluk istriku. Saat tidur bersama. Tidak boleh, aku harus mencari istriku. Kalian awasi dengan baik malam ini, jangan biarkan Xiao Tianlong masuk. Baik. Seorang pengawal rendahan ingin menghalangiku. Evernight Dragon Lord. Benar-benar sebuah lelucon. SST, pelangkan suaramu. Ibumu ada di luar. Jika kamu tidak bicara, aku akan melepaskanmu, oke? Kamu, apa yang kamu lihat tadi? Kamu itu istriku. Memangnya, kenapa kalau aku melihatnya? Bagaimana caramu masuk ke kamarku? Aku memanjat masuk lewat jendela, Jendela apa? Aku tinggal di lantai 8. Bagaimana bisa kamu masuk? hanya lantai 8. Itu bukan masalah besar. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan di kamarku? Kamu itu istriku. Sudah seharusnya aku tinggal bersamamu. Sudah sewajarnya aku mencarimu. Pi, aku tidak akan menyukaimu, apalagi berhubungan denganmu. Kamu itu hanya pilihan ayahku. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Kamu tidak ingin aku menjadi suamimu? Benar sekali, sekarang cepat keluar dari sini. Ruxue, kamu baik-baik saja? Tadi ibu mendengar kamu berteriak. Kok tidak menjawab? Ibu masuk ya? Jika ibu masuk sekarang, dia akan tahu kalau tubuhku sudah dilihat oleh Xiao Tianlong. Jangan masuk. Ada apa? Aku sangat lelah hari ini. Aku akan segera tidur. Lalu kenapa tadi berteriak? Baju tidurku tidak sengaja jatuh ke dalam bak mandi. Baiklah kalau begitu, kamu istirahatlah yang cukup. Jangan khawatir, ibu sudah menyiapkan 2 pengawal untuk berjaga di depan pintu. Si brengsek Xiao Tianlong itu pasti tidak akan bisa masuk ke kamarmu. Apa gunanya menjaga pintu? Dia sudah memanjat lewat jendela dari tadi. Kalau begitu ibu pergi dulu ya. Baik. Ibuku sudah pergi. Sekarang cepat pergi dari sini. Tidak boleh. Ada 2 pengawal yang berdiri di pintu. Jika aku keluar sekarang, bukankah aku akan ketahuan oleh ibumu? Keluar lewat jalan yang sama saat kau datang tadi. Tidak bisa. Ini lantai 8. Aku takut ketinggian. Waktu datang kau tidak takut ketinggian. Kenapa pas mau balik jadi takut? Tadi waktu aku datang, kepalaku dipenuhi pikiran tentang istriku. Tapi sekarang aku pergi dengan pikiran kosong. Tentu saja aku takut. Jangan banyak bicara padaku. Cepat pergi, atau aku akan panggil pengawal masuk. Baiklah. Kak, kalau begitu aku pergi. Tolong ingatkan paman, jika ada kehidupan selanjutnya, aku tetap akan menjadi menantunya yang baik. Selamat tinggal istriku. Tunggu sebentar. Ada apa istriku? Lebih baik tunggu sampai para pengawal itu pergi, lalu kau bisa keluar lewat pintu saja. Tentu, istriku. Kenapa kau naik ke atas? Kau adalah istriku. Kalau aku tidak tidur di sampingmu, mau tidur di mana lagi? Istriku, kasurmu besar dan empuk sekali. Nyaman sekali sampai aku tidak ingin pergi. Jangan melunjak ya. Tidur di sofa sana. Tidak bisa begitu dong sayang. Pinggangku sedang tidak enak, tidur di sofa bisa membuat saraf kejepit. Pilihannya hanya tidur di sofa, atau silakan angkat kaki dari sini. Pilih sendiri. Baiklah, aku pilih tidur di sofa. Jangan macam-macam ya. Siap istriku sayang. Duh, bayangkan aku, Evernight Dragon Lord yang berkuasa dan memimpin 10.000 orang, tidak disangka malah berakhir tidur di sofa. Kalau cinta sudah datang memang tidak bisa dibendung. Hei, kamu sudah tidur belum? Sayang,
Kamarmu harum sekali, bahkan sofanya pun wangi. Bagaimana aku bisa tidur? Kamu, dasar hidung belang, kenapa bicara begitu terus sih? Aku bicara begini karena kamu itu istriku. Kalau orang lain yang... Jangan panggil-panggil istri terus, siapa juga yang jadi istrimu? Meskipun kamu belum menikah denganku, tapi aku sudah menetapkan bahwa kamulah istriku. Lagi pula, kenapa kamu cantik sekali? Cui, dasar lelaki mesum. Sana nikahi saja King Meng. Kelihatannya King Meng naksir padamu. Barangan, aku hanya akan menikahimu, aku tidak akan menikahi wanita manapun selain dirimu. Tapi, aku tidak menyukaimu. Tidak apa-apa, aku akan segera membuatmu jatuh cinta padaku. Segera membuatku jatuh cinta padamu? Kamu begitu percaya diri? Tentu saja, aku selal. Jika seorang pria tidak punya rasa percaya diri sedikit pun, maka dia tidak pantas menjadi seorang pria. Kamu benar-benar agak istimewa. Istriku, aku akan melindungimu seumur hidupku. Aku tidak butuh perlindunganmu. Sejak kecil sampai sekarang, aku selalu melindungi diriku sendiri. Istriku, aku akan ceritakan sebuah lelucon untukmu. Lelucon apa? Dahulu, ada sepasang kekasih yang pergi bersenang-senang di malam hari. Saat sudah larut, hotelnya hanya memiliki satu kamar tersisa. Mau bagaimana lagi? Mereka terpaksa tidur dalam satu kamar. Kamu tidak sedang ingin menceritakan lelucon kotor, kan? Dengarkan aku dulu. Sebelum tidur, gadis itu merasa sangat malu. Lalu dia meletakkan segelas air di tengah-tengah mereka berdua, dan berkata kepada si pria itu, "Jika malam ini kamu melewati batas gelas air ini, atau jika keesokan harinya air ini tumpah sedikit saja, berarti kamu itu bajingan. Coba tebak apa yang terjadi keesokan harinya." Apa yang bisa terjadi keesokan harinya? Harinya, gadis itu terbangun dan melihat segelas air di antara mereka berdua, tidak ada satu tetes pun yang tumpah. Pemuda itu cukup baik juga ya. Gadis itu melihat si pemuda tidur dengan sopan di sisi lain, lalu mengambil air itu dan menyiramkannya ke wajah si pemuda sambil memaki keras, "Kamu benar-benar lebih rendah dari sampah." Sampah? Dia dibilang sampah? Kasihan sekali pemuda itu. Istriku, kamu ingin aku jadi orang jahat atau lebih rendah dari sampah? Aku tidak tahu. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Hei, aku tidur duluan ya, selamat malam. Bu, di mana Xiao Tianlong? Dia sudah pergi sejak pagi buta, katanya mau membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Sudah jelas dia itu orang desa, tidak tahu apa-apa tentang dunia. Ruxue, kamu jangan sampai dimanfaatkan oleh orang kampung itu. Aku mengerti. Bagus kalau kamu mengerti. Ibu tidak tahu apa yang merasuki ayahmu, sampai-sampai dia menyukai orang miskin seperti itu. Tenang saja, begitu ayahmu berubah pikiran, ibulah yang pertama kali akan menendangnya keluar rumah. Mengerti. Aku masih ada urusan kerjasama nanti, jadi aku pergi ke kantor dulu. Pergilah. Coba pikir, jika kamu mendapatkan suami yang punya kekuasaan dan harta, mana mungkin seorang gadis sepertimu harus bekerja sekeras ini? Bukankah lebih baik menjadi nyonya kaya di rumah saja? Setelah bertahun-tahun tidak turun ke dunia luar, tidak disangka Jiang Cheng sudah menjadi sangat ramai seperti ini. Yang mulia Raja Naga. Untuk apa kalian datang ke sini? Tuan Raja Naga, identitas Anda begitu mulia. Bagaimana bisa Anda keluar rumah tanpa membawa pengawal? Kenapa? Memangnya ada orang di dunia ini yang sanggap melukaiku? Bukan itu maksud bawahan ini. Anda adalah Evernight Dragon Lord nomor 1 di seluruh dunia. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Dunia ini berbahaya. Serangan terang-terangan mudah dihindari, namun sulit untuk mencegah serangan dari belakang. Jangan banyak bicara, segera mundur. Tidak baik jika terlihat oleh istriku. Baiklah kalau begitu. Harap Anda selalu berhati-hati. Segera hubungi bawahan jika ada keperluan apapun. Hanya dengan satu telepon bawahan ini akan segera muncul. Sudah tahu, pergilah. Kamu boleh pergi. Baik Tuan. Hanya kamu yang menjadi duniaku. Istriku, aku pasti akan menikahimu. Beraninya dia mencekoki istriku dengan minuman keras, aku akan memberinya pelajaran. Presiden Yu, aku sudah menghabiskan 3 gelas minuman ini. Kapan sisa pembayaran kontraknya? Akan dilunasi. Karena kamu sudah minum 3 gelas, maka aku akan bayar $3 juta dulu untukmu. Anda tidak menepati janji. Nona yang kamu tidak bisa bicara begitu. Kita tadi sudah bicara dengan sangat jelas. Setelah kamu minum, aku akan membayar, tapi aku tidak pernah mengatakan berapa jumlah yang akan dibayarkan. Anda? Nona yang, begini saja. Habiskan 1 botol ini untukku, maka $20 juta itu akan aku bayar semuanya, tanpa kurang sedikit pun. Presiden Yu, aku benar-benar tidak sanggup minum lagi hari ini. Bagaimana kalau Anda bayar dulu $3 juta ini? Berhubung kamu sudah terlanjur di sini, mau tidak mau kamu harus minum, pokoknya kamu harus menghabiskannya. Presiden Yu, tolong beri saya sedikit rasa hormat. Saya benar-benar tidak bisa minum lagi hari ini. Yang Ruxue,
Kesempatan ini sudah kuberikan padamu, bisa tidaknya kamu memanfaatkannya, tergantung pada dirimu sendiri. Baiklah, saya akan minum. Asalkan 20 juta dolar itu. Jangan sampai kamu ingkar janji. Berhenti. Ini adalah klub malam Huang Chao, area VIP khusus untuk pemegang kartu VIP, dilarang masuk. Aku punya urusan mendesak, aku harus masuk ke atas sebentar. Melihat penampilanmu saja sudah jelas kamu orang miskin, lebih baik kamu segera menjauh dari sini, jangan merusak pemandangan. Apa semua penjaga keamanan di klub malam Huang Chao selalu merendahkan orang seperti ini? Apa aku harus menghargaimu? Bahkan kartu VIP saja tidak punya, apa kamu pikir ini tempat yang bisa kamu masuki? Cepat pergi. Percaya tidak, hanya dengan satu telepon, kamu sendiri yang akan memohon agar aku masuk. Lucu sekali. Klub malam Huang Chao kami bukan sembarang tempat yang bisa dimasuki semua orang. Kalau berani, coba hubungi dan tunjukkan padaku. Baiklah, jangan menyesal ya. Kuberikan 10 menit beli klub malam dinasti untukku sekarang juga. Membeli klub malam dinasti kami dalam waktu 10 menit, apakah kamu sudah gila karena demam? Klub malam dinasti kami nilainya setidaknya 500 juta dolar. 500 juta dolar itu juga bukan untukmu. Jadi apa urusanmu? Aku akan menunggunya untuk melihat apa dalam 10 menit kamu benar-benar bisa membeli klub malam dinasti kami. Permisi, siapa yang bernama Tuan Xiao Tianlong? Itu saya. Tuan Tianlong, saya sungguh pantas dihukum karena tidak tahu Anda datang berkunjung secara langsung. Jangan banyak bicara. Suruh petugas keamanan ini membukakan jalan untukku. Aku ingin naik ke atas. Cepat beri jalan. Tapi, dia tidak punya kartu VIP. Tuan Xiao sudah menjadi pemilik baru klub malam ini. Buat apa lagi butuh kartu VIP? Ini, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Apa yang tidak mungkin? Cepat menyingkir. 3 menit. Tadi kamu yang menghalangi Tuan Xiao agar tidak bisa naik. Kamu yang melarang Tuan Xiao masuk. Saya tidak tahu kalau Tuan Xiao punya pengaruh besar. Berani-beraninya menyinggung Tuan Xiao. Itu kemalanganmu, kamu dipecat. Jangan, tolong. Nona, yang ternyata sangat hebat dalam minum alkohol. Presiden Yu, alkohol ini sudah aku habiskan. Kamu juga harus melunasi sisa pembayaran 20 juta dolar itu. Hari ini aku tidak kuat minum lagi. Aku pamit dulu, permisi. Nona yang, masalah uangnya, aku pasti akan melunasinya untukmu. Lagi pula jarang sekali aku melihat Nona yang menjadi wanita hebat seperti ini. Tapi minum-minum ini belum benar-benar selesai. Jika Nona yang pergi begitu saja, bukankah itu namanya kurang menghargaiku? Presiden Yu, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Habiskan gelas yang satu ini saja, dan aku akan membiarkanmu pergi. Enyah kamu. Dasar wanita kejam, beraninya kamu memukulku. Hah, bagus. Kamu masih ingin sisa pembayaran itu dilunasi atau tidak? Yu, maafkan saya terlalu banyak minum. Saat itu saya panik. Lihatlah, menurutmu, berapa harga satu tamparan ini? Presiden Yu, benar-benar mohon maaf. Bagaimana kalau kamu habiskan satu botol ini, maka aku akan memaafkanmu. Aku. Hahaha. Yang Ruksue, kamu adalah wanita tercantik nomor 1 di Jiangcheng. Hari ini, aku ingin mencicipi kecantikanmu sepuasnya. Sayang. Apa yang kau lakukan pada istriku? Brengsek, apa kau ingin kuhabisi? Kau, siapa kau? Aku suaminya, Yang Ruksue. Suaminya Yang Ruksue. Dia jelas-jelas belum menikah. Sayang, ada apa? Bangun. Apa kau yang membuat istriku mabuk seperti ini? Iya, lalu mau apa? Istriku sangat menawan dan cantik jelita. Orang sepertimu tidak menghormatinya sebagai bidadari, malah berani mencekokinya dengan alkohol. Yang suka memaksanya minum alkohol? Memangnya kamu siapa? Beraninya mencampuri urusanku. Aku sebenarnya tidak suka mencampuri urusan orang lain. Tapi karena kamu berani menindas istriku dan memaksanya minum, aku akan mematahkan satu lenganmu. Kamu tidak keberatan, kan? Cuy, kamu ini sombong sekali. Bicara saja yang besar. Memangnya kamu siapa? Bercerminlah dulu dan lihat apakah kamu punya kualifikasi. Aduh, dari bicaramu, sepertinya kamu hebat sekali ya. Baguslah kalau sadar. Aku memang sehebat itu. Jika mau selamat, turunkan Yang Ruksue dan pergi keluar dari pintu ini. Untuk hari ini, aku akan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi jika tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu itu. Aku paling suka menghajar orang yang merasa hebat. Dasar rendahan. Apa kamu sudah gila? Aku ini orangnya keluarga Yu dari Jiangcheng. Aduh, di tempat sekecil ini,
Kenapa ada banyak sekali keluarga tak berguna? Kamu berani menghina. Kamu berani memprovokasi keluarga Yu milikku. Hempa sih, di dunia ini belum ada orang yang tidak berani Xiao Tianlong hadapi. Kurang ajar, kamu punya nyali juga. Kamu tunggu saja pembalasanku. Benar-benar keras kepala sebelum melihat akibatnya. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Aku akan menghancurkan semua harapanmu dengan tanganku sendiri dan membuatmu sadar siapa sebenarnya yang sedang kamu hadapi. Petugas keamanan. Kemana perginya kalian semua? Cepat kemari sekarang. Presiden Yu, ada apa? Orang ini berani memukulku. Bagaimana sistem keamanan klub malam Huangzhou ini bekerja? Apa kalian tidak ingin pelanggan merasa senang? Aku ini pelanggan VIP di sini. Aku menghabiskan lebih dari $1 juta setiap bulannya. Cepat beri dia pelajaran dan bawa dia ke hadapanku. Kenapa kamu melamun saja? Cepat tangkap dia. Ternyata Anda, Tuan Xiao. Apa yang kau katakan? Apa itu Tuan Xiao? Kalian memanggilnya Tuan Xiao? Klub malam Huangzhou ini baru saja dibeli oleh Tuan Xiao. Sekarang ini adalah aset milik Tuan Xiao. Tentu saja kami harus menyambut Tuan Xiao dengan hormat. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa tidak mungkin? Kamu terlalu terbiasa berkuasa di tempat kecil seperti Jiangcheng. Kamu sama sekali tidak sadar bahwa di mata orang-orang hebat di dunia ini, kamu tidak lebih dari sekadar seekor semut. Apapun yang menindas istriku, harus membayar harganya. Kamu berani menyentuhku. Kalau kamu berani menyentuhku, seluruh keluargamu akan tamat. Apa katamu? Biar ku beritahu ya. Jika kamu berani menyentuhku, kamu harus membawa istrimu dan berlutut di depan rumahku selama 3 hari 3 malam. Jika tidak, Katakanlah kenapa tidak dilanjutkan. ampuni aku. Anggap saja dirimu beruntung. Sekarang klub malam dinasti ini adalah asetku. Aku tidak akan menghabisimu. Tapi jika ada waktu berikutnya, aku akan langsung mengirimmu untuk bertemu Raja Yama. Aku tidak berani lagi. Aku tidak berani. Dalam 3 hari, kirimkan $100 juta ke rekening istriku sebagai permintaan maaf. Kurang 1 sen pun, aku akan buat perhitungan denganmu. Sialan, kamu masih berani minta uang? Tunggu sampai aku mengumpulkan anak buah. Aku akan menghajarmu sampai lumpuh. Cih. Pria ini berani memaksa istriku minum alkohol. Aku sudah bilang akan mematahkan lengannya. Saya mengerti, Tuan. Tidak, kamu tidak boleh menyentuhku. Selain anggota keluarga Yu dari Jiangcheng, aku juga anggota Asosiasi Bisnis Black Dragon. Asosiasi Bisnis Black Dragon. Asosiasi Bisnis Black Dragon? Kubu mana lagi itu? Kamu harus berpikir baik-baik. Keluarga Asosiasi Bisnis Black Dragon milikku adalah yang nomor 1 di Jiangcheng. Apa jadinya jika kamu berani menyinggung Asosiasi Bisnis Black Dragon? Kamu pikir aku takut? Aku, Xiao Tianlong, tidak pernah takut pada siapapun. Asosiasi Bisnis Black Dragon, panggil saja mereka ke sini. Apa? Aku akan pergi membuatkan sup preda mabuk untuk istriku. Ruxue, semua sudah baik-baik saja. Aku sudah menyelamatkanmu, kamu istirahat saja dengan tenang. Dari mana datangnya orang ini? Apa maksudnya dia yang menyelamatkan Ruxue? Long, kemana perginya sampah sepertimu ini? Saat Ruxue mengalami masalah yang sangat berbahaya, kamu malah bersembunyi seperti penakut. Siapa dia? Kenapa dia ada di sini? Kamu masih berani bertanya? Baru saja Ruxue menemui Yu Tianhe dari pihak Asosiasi Bisnis Black Dragon untuk menagih sisa pembayaran. Ternyata dia malah dicekoki sampai mabuk. Benar-benar 1 botol penuh minuman keras. Kalau bukan karena Tuan Muda Liu muncul tepat waktu, dia pasti sudah diapakan oleh orang-orang itu. Tante, Anda tidak perlu khawatir. Aku akan melindungi Ruxue, tidak akan membiarkan siapapun melukainya. Lagi pula, tidak sembarang orang berani menyinggung Asosiasi Bisnis Black Dragon demi Ruxue. Hanya Tuan Muda Liu yang paling baik kepada Ruxue kita. Seandainya Ruxue menikah dengan Tuan Muda Liu, tidak mungkin masalah seperti hari ini akan terjadi. Beraninya kamu bilang sudah melindungi Ruxue? Memangnya siapa kamu? Sampah. Bagaimana caramu bicara, anak muda? Dengan penampilan miskinmu ini, berani-beraninya berdiri di depanku? Punya sopan santun tidak? Sih, Tuan Muda Liu ini adalah putra sulung dari keluarga grup Liu. Jauh lebih hebat dibanding orang miskin sepertimu. Ruxue sudah seharusnya menikah dengan pria seperti dia. Aku tidak peduli kau itu Tuan Muda Liu atau Tuan Muda Li. Aku yang menyelamatkan Ruxue dari tangan Yu Tianhe. Sejak kapan ini jadi jasamu? Aku mengerti. Bagaimanapun juga kau baru saja tiba di kediaman keluarga Yang dan ingin pamer agar orang-orang menghargaimu.
Aku sangat paham dan memaklumi hal itu. Ya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Sebenarnya ini semua adalah jasa saudara ini. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Hanya kebetulan saja datang berkunjung menemui Ruxue hari ini. Dasar pria tak tahu malu ini. Xiao Tianlong, kau tidak punya kemampuan apapun, tapi ayahnya bersikeras menjodohkan Ruxue denganmu, dan aku tidak punya pilihan lain. Orang boleh saja tidak punya kemampuan, tapi jangan sampai tidak punya harga diri. Apa? Keluarga-keluarga yang benar-benar ingin menikahkan Ruxue dengan orang lain, apalagi dengan sampah semacam ini. Hari ini aku harus menyingkirkan sampah ini dari keluarga yang... Sudah jelas Tuan Muda Liu yang telah menyelamatkan Ruxue, tapi kau bersikeras mengatakan ini adalah jasamu, apa kau tidak malu? Di mana muka tembokmu itu? Kau hanya orang miskin dari kampung, kemampuan apa yang kau punya sampai berani menyinggung orang-orang dari asosiasi bisnis Black Dragon? Tuan Muda Liu, apakah Anda yang menyelamatkan saya? Ruxue, itu bukan saya. Dialah yang menyelamatkanmu. Tuan Muda Zhang, Anda sungguh murah hati, sampai rela membantu barang sampah yang tak berguna ini, tapi aku sudah tidak tahan melihatnya. Ruxue, kenyataannya Tuan Muda Liu yang telah menyelamatkanmu pulang, jika tidak, entah apa hal buruk yang akan terjadi padamu. Pria baik yang dicarikan ayahmu untukmu ini, malah asyik tidur nyenyak di rumah. Tidur nyenyak di kamar? Tahu begitu, aku tidak perlu membuatkan sup preda mabuk ini. Aku ingat sedikit, sepertinya memang ada seorang pria yang menyelamatkanku. Tuan Muda Liu, terima kasih. Jika bukan Anda yang menolongku, aku mungkin sudah. Sekarang apalagi yang ingin kamu katakan? Kenapa ada orang yang begitu tak tahu malu sepertimu? Kaulah yang tidak tahu malu. Apa kamu begitu suka merebut jasa orang lain? Padahal Tuan Muda Liu sudah mengalah padamu, tapi kamu malah tetap tidak senang? Dia sama sekali tidak menyelamatkan Ruxue. Orang yang menyelamatkan Ruxue itu aku. Tetap keras kepala, kamu benar-benar tak mau bertobat. Oh iya, Tuan Muda Liu, aku tiba-tiba teringat, sepertinya aku pernah menampar Yu Tianhe satu kali. Apa? Tidak apa-apa. Nanti saya akan bicarakan dengan ketua mereka. Sialan, beraninya menampar orang dari asosiasi naga hitam. Cari mati saja. Aku harus segera cari kesempatan untuk kabur. Jangan sampai aku celaka demi seorang wanita. Tuan Muda Liu, kamu hebat sekali, sampai kenal dengan ketua asosiasi naga hitam segala. Lumayanlah, pernah makan bersama beberapa kali, ada sedikit kedekatan. Mana mungkin aku mengenalnya, sial. Kalau begitu saya mohon bantuannya, Tuan Muda Liu. Haha, sudah. Jangan bahas hal-hal yang tidak menyenangkan lagi. Xiao Tianlong baru sampai di keluarga Yang dan ingin mendapat perhatian dari Ruxue. Aku sangat mengerti hal itu. Jangan menyindir di sini. Urusanku bukan urusanmu. Tidak usah banyak bicara. Xiao Tianlong, cukup ya? Sudah tidak berguna, masih saja tidak bisa melihat orang lain lebih hebat dan lebih baik darimu? Apa pemikiranmu ini tidak terlalu kekanak-kanakan? Aku berwawasan sempit. Sudahlah tante, ini juga bukan salah dia. Lagi pula dia dari desa, wajar saja kalau agak berwawasan sempit. Nanti juga akan terbiasa. Mau merebut wanita dariku. Apa kamu pantas? Kalau tidak percaya, aku bisa memanggil manajer klub malam dinasti. Juga ada rekaman videonya. Semuanya bisa membuktikan bahwa akulah yang menyelamatkan Ruxue. Sudahlah, berhentilah berbohong. Satu kebohongan butuh 100 kebohongan lagi untuk menutupinya. Bibi, kakak ipar bukan orang seperti itu. Qing Meng, kamu juga ikut membelanya? Tunggu, kenapa kamu memanggilnya kakak ipar? Aku tidak pernah menganggap dia sebagai menantu. Kakak ipar, Xiao Tianlong bukanlah orang seperti itu. Dia orang baik. Dia tidak mungkin berbohong. Ya, tak disangka. Ternyata hanya kamu King Meng yang percaya padaku. Siapa sih? Datang, mau membuatku celaka? Kalian siapa? Semua menyingkirlah. Ruxue, Yu Tianhe membawa orang-orang asosiasi bisnis Black Dragon untuk membuat kekacauan. Tidak apa-apa, Qing Meng ada Tuan Muda Liu di sini. Orang-orang asosiasi bisnis Black Dragon tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Kakak ipar. Jangan khawatir, aku ada di sini. Kenapa? Apa kalian orang keluarga yang sudah tidak mengenaliku lagi? Kalian sudah membuat lenganku patah. Salah paham? Ini semua hanya salah paham. Salah paham apanya? Jika hari ini aku tidak menghancurkan kalian, keluarga Yang, namaku bukan Yu lagi. Tuan Muda Liu, nasib keluarga yang kami bergantung padamu. Aku mengerti. Kamu Yu Tianhe dari asosiasi bisnis Black Dragon, kan? Aku adalah Liu Zhen. Aku punya hubungan baik dengan ketua kalian. Berikan aku hormat, mari lupakan masalah hari ini. Kamu kenal dengan ketua kami. Aku adalah sahabat baik ketua kalian.
Kami sering makan bersama. Aku sudah tahu, selama ada Liu Zhen, kita pasti akan baik-baik saja. Itu belum tentu. Tuan Muda Liu, kamu harus bicara baik-baik dengan mereka. Mereka pasti akan menghargai harga dirimu. Harga dirimu? Jangan konyol. Tuan Muda Liu, Kamu? Beraninya kamu memukulku? Apa kamu tidak takut aku melapor pada ketua kalian? Cui, apakah kamu tidak tahu malu atau matamu buta? Katanya kamu sering makan satu meja dengan ketua kami, masa kamu tidak sadar ketua kami ada di sini? Apa? Ketua kalian datang sendiri? Ku dengar kamu adalah sahabat baikku. Kamu adalah ketua kamar dagang Black Dragon? Bodoh. Dia itu ketua, bukan bapakmu. Maafkan saya. Mohon maafkan saya. Anda orang yang berjiwa besar, ampuni saya kali ini. ini sebenarnya ada apa? Sepertinya Liu Zhen ini sama sekali tidak mengenal ketua asosiasi bisnis Black Dragon, malah berani membual di depan orangnya langsung. Aku tidak kenal. Lalu bagaimana dia bisa menyelamatkan Ruxue kita? Entahlah. Siapa yang tahu? Aku benar-benar mabuk waktu itu, jadi aku sama sekali tidak bisa mengingat apapun. Bocah, yang ilmu besar juga ya. Sampai berani menipu orang di luar sana dengan memakai namaku. Aku tidak berani lagi. Tidak berani. Sungguh tidak berani. Lihatlah si Liu Zhen ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti laki-laki. Baru begini saja sudah berlutut memohon ampun. Liu Zhen, bukankah kamu sangat berani saat menyelamatkanku waktu itu? Kenapa sekarang kamu berlutut memohon ampun begini? Berdiri. Apa katamu? Pengecut seperti dia mana mungkin bisa menyelamatkanmu? Dia berlutut dan bersujud padaku baru masuk akal. Apa yang sebenarnya terjadi? Kurang ajar. Aku membawa begitu banyak orang hari ini, bahkan sampai mengundang ketua kami ke sini. Hari ini aku pasti akan membuat perhitungan dan mematahkan kedua tanganmu. Lalu sebenarnya, siapa yang sudah menyelamatkanku? Jadi bukan Liu Zhen? Katakan sendiri padanya. Bukan aku. Bukan kamu. Lalu ini semua maksudnya apa? Waktu itu aku juga sedang berada di KTV Guangzhou. Aku melihatmu dipaksa minum dari kejauhan, dan aku hanya berniat mengambil keuntungan. Apa? Keuntungan dari siapa? Tentu saja keuntungan dariku. Kamu punya nyali juga ya, Hei? Baru saja kamu malah tidak mencari kesempatan untuk kabur. Cih, sampah sepertimu tidak pantas membuatku kabur. Ketua, bocah inilah yang menghajarku sampai seperti ini. Apa benar kamu yang menyelamatkanku? Sudah kubilang, aku tidak pernah berbohong. Kamu menghajar orang dari pihak asosiasi bisnis Black Dragon. Sampai seperti itu, apa kamu tidak mau memberikan penjelasan padaku? Cih, anak buahmu berani menindas istriku. Aku tidak membuatnya tiada saja. Sudah termasuk dia sangat beruntung. Kamu cari mati. Ada ketua kami di sini, kamu masih berani sombong. Ketua, patahkan kedua kaki bocah ini, lihat apa dia masih berani bersikap angkuh. Kamu hebat juga. Bahkan tidak takut padaku. Jauh lebih baik daripada sampah yang berlutut di tanah itu. Hemha, jangan bandingkan aku dengan sampah itu. Dia tidak layak. Kamu. Kalian hari ini datang untuk mencari masalah denganku, kan? Hadapi aku seorang diri kalau begitu. Long, jangan gegabah. Orang-orang dari asosiasi bisnis Black Dragon bukanlah tandingan kita. Kamu yang dari kampung, cepatlah minta maaf pada ketua. Pantas saja anak ini begitu angkuh. Bahkan pada ketua pun dia tidak merasa takut, ternyata hanya orang dari kampung yang tidak punya wawasan sama sekali. Aku tidak peduli dia itu naga atau ular. Orang yang bisa membuat Xiao Tianlong ketakutan belum dilahirkan ke dunia ini. Jika punya kemampuan, mari kita buktikan saja dalam pertarungan. Xiao Tianlong, kamu sudah gila. Mereka punya ribuan anak buah. Apa kamu berencana menghadapi mereka semua sendirian? Hanya beberapa ribu orang saja. Bolehkah saya bertanya? Dick, apa kamu tahu tentang Yudu? Aku tidak tahu apa itu Yudu. Tidak mungkin. Saya benar-benar tidak mungkin salah lihat. Yang tergantung di pinggangnya itu adalah tanda anggota dari kekuatan Yudu. Lencana. Evernight Dragon Lord. Ketua, apa sebenarnya Yudu itu? Jangan bertanya hal yang tidak kamu ketahui. Pantas saja orang ini sama sekali tidak takut padaku. Ternyata dia adalah tokoh besar dari Yudu. Tidak boleh diganggu, sangat berbahaya untuk diganggu. Anak muda. Apa maumu? Bukan apa-apa, ini semua hanya kesalahpahaman. Karena anak muda begitu hebat, maukah Anda bergabung dengan asosiasi bisnis Black Dragon kami? Apa, Ketua? Anda ingin dia bergabung dengan asosiasi bisnis Black Dragon kami? Tidak bisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia baru saja menghajar beberapa saudara-saudara anggota asosiasi kita sampai babak belur. Tahu apa kamu? Dihajar karena tidak kompeten? Itu pantas untuk kalian. Bagaimana anak muda? Aku tunjukkan ketulusanku. Asalkan Anda bersedia datang, aku akan mengangkat Anda menjadi kepala asosiasi, memimpin ratusan orang di bawah Anda. Ini,
Apakah orang ini benar-benar ketua dari asosiasi bisnis Black Dragon? Mengapa kelihatannya tidak semengerikan seperti didesas-desus? Malah tersenyum hormat pada Xiao Tianlong. Bibi, itu karena kakak iparku hebat. Kalau tidak percaya, coba ke sana, lihat apakah ketua itu akan tersenyum padamu. Aku tidak berani ke sana. Mohon maaf, aku tidak tertarik. Anda tidak puas jadi kepala bagian? Aku akan menjadikan Anda wakil ketua secara langsung. Di seluruh asosiasi bisnis Black Dragon, hanya akulah yang kedudukannya di atas Anda. Ketua, bukannya Anda sedang menyerahkan asosiasi kita begitu saja padanya? Bahkan menyerahkan seluruh serikat dagang kepadanya pun tidak masalah. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan salah paham, Nona Yang. Aku hanya selalu menghargai orang yang berbakat. Tuan Xiao adalah sosok bertalenta yang sangat langka, karena itulah aku mengundangnya dengan sungguh-sungguh. Ternyata dia memang benar-benar berharga, pria, pilihan aku, Yao Qingmeng, memang tidak salah. Kamu tidak perlu bicara lagi. Aku, Xiao Tianlong, tidak akan pernah sudi tunduk pada orang lain. Jika kamu ingin bergerak, lakukanlah sekarang juga. Tapi jika tidak ada urusan, pergilah dari sini. Jangan biarkan gerombolan kalian mengotori udara di sini. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada ketua kamar dagang Black Dragon? Hati-hati, nanti mereka akan. Mengerti, saya mengerti. Kami akan pergi sekarang. Kami segera pergi. Mohon maaf, Nona Yang. Kami sudah mengganggu Anda. Jangan khawatir. Sisa pembayarannya pasti akan ditransfer ke rekening Anda tepat waktu. Kedepannya jika ada urusan bisnis apapun, cari saja kami, pihak Asosiasi Bisnis Black Dragon. Kami dari Asosiasi Bisnis Black Dragon akan siaga 24 jam untuk mendukung Anda. Apakah yang Anda katakan itu benar? Tentu saja benar. Teman dari Tuan Xiao adalah teman dari kami. Asosiasi Bisnis Black Dragon juga. Saya tidak akan mengganggu lagi. Sampai jumpa. Ayo pergi. Ketua, meski Anda harus menghabisi saya hari ini, saya tetap harus bertanya dengan jelas. Kenapa Anda memperlakukan bocah itu dengan sangat baik? Memangnya kenapa jika dia hebat bertarung? Masakan asosiasi bisnis Black Dragon, kita harus takut kepadanya? Hai, aku bukan takut kepadanya, tapi takut pada kekuatan di belakangnya. Apa kekuatan yang ada di belakangnya itu? Jika tebakanku tidak salah, dia pastilah orang dari Yudu. Apa itu Yudu? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Mana mungkin orang di tingkat sepertimu tahu? Yudu adalah organisasi yang jaringannya tersebar di seluruh dunia. Setiap anggota Yudu adalah ahli tingkat atas di dunia ini. Ternyata, benar-benar ada organisasi seperti itu? Tentu saja, terutama pemimpin organisasi mereka. Evernight Dragon Lord adalah sosok yang membuat tuan orang terkaya kita sampai harus sujud memohon ampun. Jangankan asosiasi bisnis Black Dragon yang kecil ini, bahkan seluruh Jiangcheng, jika digabungkan, pun tidak akan sanggup menandingi satu jarinya saja. Astaga, bagaimana mungkin? Benar-benar ada orang seperti itu? Pemuda itu ternyata adalah orang dari Yudu. Sudah hampir bisa dipastikan. Jika bukan karena aku cerdik dan segera berhenti, seandainya aku sampai menyinggung orang dari Yudu, maka seluruh asosiasi bisnis Black Dragon kita ini pasti akan tertimpa bencana yang besar. Ayo cepat pergi dari sini. Mulai sekarang berlakulah dengan sangat hati-hati. Jangan berani-berani memicu keributan dengan sembarang orang. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan melepaskanmu. Baik-baik, aku mengerti. Aku sangat mengerti. Apa otakmu bermasalah? Asosiasi bisnis Black Dragon ingin menjadikanmu wakil ketua tapi kamu malah menolak? Apa maumu sebenarnya? Kamu mau jadi dewa di atas langit sana, ya? Itu cuma serikat dagang yang sangat kecil. Tidak ada yang istimewa dari hal itu. Aku benar-benar tidak tahu apa kamu sungguhan bodoh atau hanya pura-pura bodoh. Aku sangat marah sekarang. Sudahlah, Ma. Jangan salahkan Xiao Tianlong lagi. Kali ini Xiao Tianlong sudah menyelamatkan seluruh keluarga kita loh. Apa aku sedang menyalahkannya? Aku melakukan ini semua demi kebaikannya. Hasil menjadi wakil ketua asosiasi bisnis Black Dragon, bukankah dia akan sebanding denganmu? Lalu kenapa kamu masih harus bersusah payah pergi keluar untuk negosiasi kerjasama? Pekerjaan adalah pekerjaan, aku punya kemampuan, aku tidak akan bergantung padanya, hanya untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuh waktu. Dengan kemampuan kakak iparku, jika aku bilang tidak ya tidak, ada apa, bakat hebat pasti akan diakui pada akhirnya. Aduh, ini benar-benar membuatku kesal. Terserah kamu saja. Lalu untuk apa kamu masih tinggal di rumahku? Cepat pergi dari sini. Aku Liu Zhen, silakan pulang. Jika tidak ada urusan penting nanti, jangan datang lagi ke rumahku. Ruxue, dengarkan penjelasanku. Mau penjelasan apa? Bicaralah padaku. Itu, aku tiba-tiba ingat rumahku sedang kebakaran. Sampai jumpa. Cih, tidak berguna. Maafkan aku ya. Padahal kamu yang menyelamatkanku, tapi aku malah salah paham padamu. Aku minta maaf kepadamu. Hei, tidak apa-apa. Kamu adalah istriku. Aku memaafkanmu. Kakak ipar. Yao Qingmeng, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu lihat ini dunia pribadi aku dan istriku? Tidak mau. Kalian berdua pamer kemesraan, hanya menyiksa aku yang jomblo ini. Kalian dilarang pamer kemesraan.
Sepupu Ruksue, bolehkah aku minta bantuan padamu? Kita kan sudah seperti keluarga, katakan saja langsung apa yang kamu butuhkan. Bolehkah aku meminjam suamimu sebentar? Apa? Mana ada orang meminjam suami? Meng, apa rencanamu meminjam Tianlong? Jangan bilang kamu benar-benar ingin menjadikannya suamimu. Duh, kalian tidak tahu ya, besok aku ada kencan buta. Aku ingin minta tolong kakak ipar untuk mengawasiku. Mengawasi? Kenapa kencan butamu butuh aku untuk mengawasi? Habisnya kamu kan hebat sekali. Kalau aku tidak bisa menemukan pria sepertimu, aku tidak akan pernah mau menikah. Cing Meng, apa yang kamu katakan sih? Duh, pokoknya aku tidak peduli. Kakak ipar, apakah kamu bersedia membantu aku? Ini. Sudah, besok aku akan menemanimu pergi sekali. Pergilah sana. Istri, Terima kasih kakak ipar. Kakak ipar memang yang paling baik pada Cing Meng. jadi repot begini. Xiao Tianlong kurang ajar. Begitu sepupu bermanja sedikit padanya, dia langsung lupa daratan. Kok tak peduli berapa banyak pun wanita di luar sana, hanya ada kamu di hatiku. Kah, kamu kenapa masuk lagi? Sepertinya kamu sudah ahli memanjat jendela ya. Apa sih? Memanjat jendela istri sendiri tidak bisa disebut memanjatkan. Cepatlah keluar, bisa gawat kalau ketahuan ibuku nanti. Takut apa? Aku kan menantu idaman pilihan ayahmu. Ibumu tidak akan keberatan meskipun melihatnya. Kamu sudah berkali-kali menyelinap ke kamarku tengah malam begini. Bagaimana dengan kesucianku? Bagaimana dengan harga diriku? Aku akan bertanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab seumur hidupku. Siapa yang minta kamu tanggung jawab? Siapa juga yang bilang mau menikah denganmu? Sayang, apa kamu marah? Karena aku membantu Yao Qingmeng perjodohan. Siapa yang marah? Aku sama sekali tidak marah. Masih bilang tidak marah. Lihatlah bibirmu ini. Sudah sangat cemberut sampai bisa menggantung botol minyak. Kak, kenapa kamu malah naik ke tempat tidurku? Apa maksudmu tempat tidurmu atau tempat tidurku? Ini tempat tidur kita berdua. Kamu brengsek. Kamu sengaja ingin merusak nama baikku. Hei, Ruruksue, kamu. Jangan menangis. Aku hanya sebentar di sini lalu pergi. Sebentar saja. Sekarang juga, cepat kamu keluar dari sini. Ruksue, istriku sayang, aku hanya akan menetap 10 menit saja, 10 menit saja, setelah itu aku pergi. Tidak bisa. Kalau begitu, 5 menit, 5 menit saja boleh, kan? Hanya 1 menit. Luar biasa sayang, mari beri aku kecupan. Kamu, jangan mendekat, sana cari King Meng saja. Kenapa aku harus mencarinya? Melihat tingkahmu yang sangat bersemangat itu, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Sana cari saja dia. Lagi pula dia menyukaimu. Dia pasti tidak akan menolakmu. Ruksue, apa aku di matamu pria yang tidak setia? Hanya Tuhan yang tahu orang seperti apa kamu. Pria itu memang sulit untuk menebak niat aslinya. Jika saat ini aku bisa segera mengeluarkan hatiku untuk aku tunjukkan padamu, aku akan langsung lakukannya. Berhenti bersilat lidah. Tadi aku lihat King Meng merangkul lenganmu, dan kamu tersenyum begitu bahagia. Oh, aku mengerti. Kamu sedang cemburu pada Yao Qingmeng. Kamu tidak suka melihatku terlalu dekat dengannya, kan? Mana ada. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Aku berjanji padamu bahwa dalam hatiku hanya ada kamu. Tidak peduli seberapa besar Qingmeng menyukaiku, aku hanya akan mencintaimu. Istriku, kenapa kamu mendesah lagi? Sejak kecil dalam segala hal aku selalu mengalah dan memanjakannya, dan aku juga bisa melihat bahwa dia sangat menyukaimu. Sedikit niat Yao Qingmeng itu, aku pun bisa melihatnya. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga jarak dengannya. Tapi jika kamu menolaknya, aku takut dia akan sakit hati. Aku tidak ingin melihatnya bersedih. Kamu takut dia sakit hati? Lalu bagaimana denganku? Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Apalagi hari ini aku tidak mempercayaimu, sebaliknya King Meng justru mempercayaimu dengan sepenuh hati. Aku merasa sangat bersalah. Waktu itu kamu sedang mabuk, jadi tidak ingat jelas siapa yang menyelamatkanmu. Ini bukan salahmu. Tapi, jika kamu benar-benar merasa bersalah, bagaimana kalau kamu memberiku kompensasi? Kompensasi? Kamu mau kompensasi apa? Melihatmu seperti ini, kamu takut aku akan berubah menjadi serigala mesum tengah malam, lalu melahapmu? Melihatmu begini, kamu memang terlihat seperti serigala mesum tengah malam. Masa sampai berlebihan begitu? Aku hanya ingin mendengarmu memanggilku sayang sebagai kompensasi. Aku tidak mau memanggilmu begitu. Sekarang saja kamu sudah menyuruhku memanggilmu suamiku, padahal kita kan belum menikah. Aku tidak mau panggil. Benar-benar tidak mau panggil? Pokoknya tidak mau. Baiklah, karena kamu tidak mau, kalau begitu aku jadi sedih. Tidak tahu apakah King Meng akan bersedia menghibur hatiku yang sedih ini?
Dia pasti lebih suka memanggilku sayang daripada kakak ipar. Kamu jahat sekali, kamu menggoda dan menjahatiku. Aduh, mana mungkin aku menjahatimu sekarang? Jelas-jelas kamulah yang menjahatiku. Semua salahmu, semua salahmu, semuanya karena kamu tidak baik, sengaja menggunakan Yao King Meng untuk membuatku marah. Ini sangat sakit, aku mohon jangan menggigit lagi. Jika kamu menindasku lagi, aku akan menghabisimu. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan memintamu memanggilku suamimu lagi. Padahal aku ingin minta kompensasi, tapi malah digigit olehmu. Tapi malam ini, aku menginap di tempatmu 1 malam. Apa ini boleh jadi kompensasinya? Aku tidak mau. Cepat pergi dari sini. Tidak bisa sayang, aku takut ketinggian. Kamu, dasar kamu orang menyebalkan. Aku akan tidur di sofa. Bagaimana? Aku tidak akan naik ke tempat tidurmu. Di sofa juga tidak boleh. Cepatlah pergi. Bagaimana kalau ibu masuk dan melihatku? Aduh, aku benar-benar menyerah padamu. Kapan ayahmu akan kembali? Aku ingin mendaftarkan pernikahan denganmu. Dan aku ingin tidur denganmu. Siapa yang mau mendaftarkan pernikahan denganmu? Siapa juga yang mau tidur denganmu? Semuanya tunggu sampai ayahku kembali. Sekarang pergi. Sayang, panggil suami saja tidak mau. Tidur di sofa pun tidak boleh. Setidaknya bolehkah menciumku sekali saja? Jika kamu tidak menciumku, aku tidak akan bisa tidur malam ini. Manis sekali. Sayang, aku pulang dulu ya. Selamat malam, suamiku. Aduh, sudah lama memanjat jendela. Sekarang malah harus memanjat balik. Tapi tidak apa-apa, aku dapat 1 ciuman manis dari istriku. Sebandinglah. Tidur. Kakak ipar. Gila! Siapa itu? Kakak ipar, jangan berteriak keras-keras. Kalau kakak sampai dengar, dia akan mengira kita sedang melakukan sesuatu. Sialan, apa yang kamu lakukan di kamarku? Sampai masuk ke dalam selimutku lagi? Aku tidak bisa tidur. Kakak ipar, kamu pilih kasih sekali, kamu bercerita kepada kakak Ruksue, tapi kamu tidak bercerita kepada King Meng. Duh, cerita apa yang harus kuberitahu padamu sekarang? Kita hanya berdua saja di dalam satu kamar. Dan kamu ada di atas ranjangku. Jika sesuatu terjadi di antara kita, barulah itu akan jadi sebuah cerita. Jadi, kakak ipar, cerita seperti apa yang ingin kamu buat dengan King Meng? Jangan begitu. Ching Meng, jangan lakukan ini. Jika ini sampai terlihat oleh bibi atau Ruksue milikmu, jangan katakan aku punya 1 mulut. Punya 1000 mulut pun, aku tetap tidak bisa menjelaskannya. Kenapa harus takut? Kakakku sangat menyayangiku. Sejak kecil, dia bilang apapun yang aku suka, dia akan memberikannya kepadaku. Aduh, sebaik apapun kakakmu padamu, dia tidak akan membagiku denganmu. Mana mungkin? Aku sudah bertanya pada kakak-kakak bilang asal aku suka, dia akan merelakanmu untukku. Kamu tidak paham kakakmu itu hanya bercanda, tidak bisa dianggap serius. Tapi aku menganggapnya serius. Lagi pula, bukankah besok kamu ada kencan buta? Mereka sudah mencarikan calon suami yang hebat untukmu. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Mana mungkin aku bisa menyukainya. Bagaimana kalau dia sangat tampan, sangat menawan, dan 100 kali lebih hebat dariku? Di dunia ini, tidak ada yang lebih kuat dan lebih tampan daripada kakak ipar milikku. Aku hanya menyukai kakak ipar. Jangan berkata begitu. Kamu tidak boleh merusak reputasiku. Aduh, aku akan bertanggung jawab kok. Ching Meng akan bertanggung jawab seumur hidup. Sepertinya aku pernah mendengar ucapan itu tadi. Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Tidak, bukan apa-apa. Ching Meng, cepatlah pergi. Aduh, aku tidak mau pergi kok. Kamu ini masih saja bicara begitu, padahal aku sudah membuang rasa maluku untuk menyelinap keranjangmu, dan kamu masih bersikap seperti ini padaku? Hei, jika aku tidak bersikap begini padamu, lalu harus bagaimana? Apa aku harus memelukmu dan tidur bersama? Boleh juga. Kalau begitu, ayo kita tidur bersama. Aku benar-benar bisa gila karena ulahmu. Kakak ipar, kamu begitu hebat. Mungkinkah aku bisa membuatmu kalah? Hei, apa maksud perkataanmu itu? Bukan itu maksudku. Jangan bicara sembarangan ya. Ayolah. Besok aku akan bilang pada ayah dan ibu, bahwa aku akan punya bayi, agar aku tidak perlu pergi kencan buta lagi. Hei Ching Meng, apa yang kamu katakan? Jika aku berbaring bersamamu saja, apa kamu bisa punya bayi? Aku ini bukan dewa. Benar kok, itu yang dikatakan ibuku. Asal berbaring dengan pria, maka akan punya bayi. Oh iya, kamu ingin bayi laki-laki atau bayi perempuan? Aku hanya ingin semuanya berakhir. Aku ingin bayi laki-laki. Aku akan sangat menyayanginya, menjaganya, serta mengajarinya membaca dan menulis. Aku ingin punya bayi laki-laki. Aku akan sangat menyayanginya, memanjakannya, mengajarinya membaca dan menulis, sedangkan kamu akan mengajarinya bela diri. Saat dia sudah besar nanti, dia pasti akan setampan dan sehebat dirimu. Jangan berlebihan begitu, kita hanya berbaring di satu ranjang. Tapi pikiranmu sudah melompat sampai belasan tahun ke depan. Tapi bayi perempuan juga sangat bagus. Saat dia sudah besar nanti, dia pasti akan secantik diriku. Dan sama lembutnya, pasti banyak pemuda tampan yang akan menyukainya.
Apa kamu tidak mengerti? Hanya dengan berbaring bersama, tidak mungkin bisa punya bayi. Oh, benarkah? Lalu, bagaimana caranya supaya bisa punya bayi? Biar aku ajarkan. Apa yang kupikirkan? Mana mungkin aku mengajarimu hal itu, Yao Qingmeng. Cepat keluar dari kamarku, kalau tidak aku bisa gila. Karena aku datang ke kamarmu untuk melahirkan anak bagimu. Apa kamu jadi sangat senang sampai hampir gila? Aku, Sudah, aku tidak akan menggodamu lagi. Sudah kukatakan, aku ke kamarmu karena tidak bisa tidur. Ceritakan saja sebuah dongeng padaku. Lalu aku akan segera pergi. sudah sebesar ini masih ingin mendengar dongeng. Kalau kamu tidak mau mendongeng, maka ajari aku cara membuat bayi. Aku sungguh penasaran. Baik, akan kuceritakan. Cerita. Cerita apa yang harus aku bawakan ya? Aku baru ingat. Cepat katakan. Dulu ada sebuah kompetisi kuis antar hewan. Suatu hari pembawa acara bertanya apakah kucing bisa memanjat pohon. Elang menjawab dengan cepat, bisa. Lalu bagaimana Elang tahu kalau kucing bisa memanjat pohon? Pembawa acaranya pun merasa heran. Dia meminta Elang memberikan contoh penjelasannya. Sambil menangis tersedu-sedu, Elang menjawab, pada tahun itu saat aku sedang tertidur lelap di atas pohon, seekor kucing memanjat pohon itu. Setelah itu, lahirlah burung hantu. Hahaha, jadi begitukah asal mula burung hantu? Lucu sekali sampai membuatku tertawa. Ternyata saat kucing dan Elang tidur bersama, lahirlah burung hantu. Lucu kan? Karena ceritanya sudah selesai, cepatlah kembali. Kakak ipar, kamu membohongiku. Kapan aku pernah membohongimu? Bukankah kucing dan Elang yang tidur bersama bisa menghasilkan burung hantu? Berarti sekarang aku tidur bersamamu, kakak ipar. Kita juga akan punya bayi. Dasar otak kecil, apa sih yang kamu pikirkan? Kamu bilang cara punya anak bukan seperti itu, padahal sudah jelas cukup tidur bersama saja kok. Qingmeng itu sudah dewasa, bukannya anak kecil lagi. Aku tidak akan tertipu olehmu. B. Besar sekali pemikiranmu. Bukan begitu. Aku tidak membohongimu. Nanti kamu juga akan mengerti. Aku tidak peduli, semua ceritamu membuktikan kalau kamu sedang membohongiku. Kakak ipar, kamu harus melakukan satu hal untuk Qingmeng, baru Qingmeng mau memaafkanmu. Aduh, asalkan kamu mau keluar, aku akan melakukan 100 hal pun tidak masalah. Baiklah, kalau begitu cium aku sekali saja, maka aku akan keluar. Astaga, kenapa kata-kata ini terdengar sangat akrab di telingaku? Kakak ipar, kamu bicara apa lagi? Tidak ada apa-apa. Aduh, roda kehidupan terus berputar. Apa yang dikatakan orang dulu memang tidak pernah salah. Kakak ipar cepat ciumlah. Buat suaranya yang lantang ya. Apa? Ini, tapi maksudku. Kalau kamu tidak segera menciumku, hari ini aku akan tidur di sini saja. Besok aku akan segera memiliki bayi. Wah, senangnya. Qingmeng kali ini pasti akan segera punya bayi, lalu Qingmeng akan pulang dan menjaga kandungan dengan tenang. Bicara apa sih kamu ini? Kakak ipar, aku tahu kamu tidak ingin. Kakak mengetahuinya. Aku akan membesarkan anak kita sendirian. Aku tidak akan bilang kalau dia anakmu. Aduh, aku benar-benar menyerah padamu. Selamat malam kakak ipar. Tianlong, mengapa kamu berpakaian seperti ini? Kakak, lihat kakak ipar. Bukankah aku mendandaninya dengan sangat tampan? Memang tampan sih, tapi hari ini aku akan pergi kencan buta. Aku ingin kakak ipar menemaniku. Aku ingin membandingkannya dengan pria itu. Kalau dia tidak setampan kakak ipar, aku tidak mau bersamanya. Qingmeng bersikeras menyuruhku memakai ini. Aku tidak punya pilihan lain. Kamu terlihat sangat gagah kok saat bersanding dengan Qingmeng. Kalian berdua terlihat sangat serasi. Kakak, ternyata kamu juga berpikiran begitu? Qingmeng, berhentilah bersikap kekanak-kanakan. Kalau kamu terus begini, aku tidak akan membantumu lagi. Baiklah kakak, kalau begitu kami pergi dulu ya. Pergilah. Cepat kalian pergi sana. Kakak ipar, kamu harus membantuku menilainya dengan baik. Jangan sampai biarkan aku ditipu oleh laki-laki itu. Sudahlah, aku mengerti. Tianlong, apa perlu kusiapkan makan siang untukmu? Tidak usah kakak. Karena kakak ipar membantuku, aku pasti akan mentraktirnya makan. Aduh, ayo cepat pergi. Duh, kenapa juga aku setuju meminjamkan suamiku padanya? Halo adik, bagaimana keadaan lukamu? Kak, kakiku dipatahkan, kamu harus balas dendam untukku. Beraninya dia menyentuh orang-orang dari keluarga Zhang? Mana mungkin aku membiarkannya? Kamu yakin itu Yao Qingmeng dan Yang Ruxue, kan? Memang mereka. Sekalipun mereka sudah hancur tak berbekas, aku tidak akan pernah lupa. Baiklah, tenang saja. Aku akan membereskan Yao Qingmeng dulu, lalu kemudian menghabisi Yang Ruxue. Pemuda sebelumnya itu, dia sangat sombong saat mematahkan kakimu, bukan? Aku ingin lihat, apakah dia masih bisa sombong di hadapanku? Apakah kamu Tuan Zhang? Benar, saya Tuan Zhang. Anda datang untuk kencan buta dengan saya, kan? Zhang Jie. Zhang Jie, bukankah kakimu sudah kupatahkan? Sudah sembuh secepat ini? Hahaha.
Zhang Jie adalah adikku, aku adalah kakaknya, Zhang Xian. Zhang Xian? Maksudmu sosok yang paling tidak berakal di seluruh Jiangcheng, kepala keluarga. Keluarga Zhang yang paling kejam. Zhang Xian, Adik kecil, lihatlah aku baik-baik. Apa tampangku terlihat sejahat itu? kamu. Sepertinya tidak semenakutkan itu. Nah, itu baru benar. Sebenarnya, semua anggapan soal aku yang bersikap semena-mena, itu hanyalah kesalahpahaman orang lain terhadapku, Zhang Xian. Semenjak aku memegang posisi kepala keluarga Zhang, aku tak terkalahkan di dunia bisnis. Hal itu tentu memicu banyak fitnah dari orang lain. Karena kamu tidak seperti adikmu? Qing Meng, kalian mengobrol dulu ya. Aku ingin jalan-jalan keluar sebentar. Hei kakak ipar, aku masih merasa agak takut. Saudara, siapa nama terhormatmu? Namaku, Xiao Tianlong. Xiao Tianlong. Tianlong, naga di dunia manusia, nama yang bagus sekali. Bisnis keluarga Zhang semakin berkembang pesat akhir-akhir ini. Kami sangat butuh orang berbakat. Entah apakah saudara Xiao tertarik bekerja di tempat Zhang Groupku? Aku bisa memberimu posisi wakil direktur. Aku tidak pernah suka menjadi anak buah orang lain. Dilihat dari penampilanmu, gaji bulananmu tidak sampai 10.000 dolar kan? Asal kamu tahu saja, posisi wakil direktur di Zhang Group milikku ini, gaji tahunannya saja mencapai 10 juta dolar. Bagaimana? Kamu meremehkan uang 10 juta dolar ini? Jangan bicara 10 juta, bahkan 100 miliar dolar pun, aku tidak peduli. Besar sekali bicaramu. 100 miliar pun kamu sepelekan. Kalau begitu aku ingin tahu di mana posisi hebat Anda sekarang. Itu bukan urusanmu. Lagi pula Anda, Zhang Xian, tidak layak mengetahuinya. Menarik, sangat menarik. Jika orang lain masuk ke Zhang Groupku, mereka akan pergi ke kuil untuk bersyukur dan merayakannya, sedangkan kamu malah membuangnya seperti sampah. Seleramu tinggi sekali, ya? Kamu kesini untuk kencan buta, bukan untuk merekrut orang. Jika ada urusan, sampaikan saja pada Qing Meng. Kalau begitu kita bicara lagi nanti. Karena kalian datang untuk kencan buta, biar saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zhang Xian, usia saya 30 tahun, orang asli Jiangcheng, dan 5 tahun lalu saya mengambil alih posisi kepala keluarga Zhang. Waktu itu keluarga Zhang hanyalah sebuah keluarga kecil. Tapi sekarang, keluarga Zhang menempati peringkat kedua di antara 10 keluarga besar di Jiangcheng, dengan kekayaan lebih dari 100 miliar dolar, serta memiliki belasan perusahaan publik atas nama saya. Selain asosiasi bisnis Black Dragon, keluarga Zhang adalah yang terbesar. Padahal belum lebih besar dari asosiasi bisnis Black Dragon, tapi kamu bangga sekali ya. Tentu saja saya bangga, saya punya hak untuk itu. Di seluruh Jiangcheng, yang bisa menarik perhatian saya, Zhang Xian, sudah tidak banyak lagi. Sepertinya saya tidak sebanding denganmu. Saya adalah putri tertua dari keluarga. Keluarga Yao, harta keluarga. Keluarga Yao kami hanya puluhan miliar dolar, tidak mungkin bisa menggapai kedudukan tinggi keluargamu, keluarga Zhang. Kakak ipar, ayo kita pergi. Sebanding atau tidak, bukan kalian yang menentukannya. Qing Meng tentu saja belum cukup memenuhi syarat. Jika kamu dan kakak sepupumu yang Ruxue menikah denganku secara bersamaan, maka itu baru cukup. Apa? Kamu mau menikahi aku dan juga kakak sepupuku? Tentu saja. Sebagai kepala keluarga Zhang, bisa menikahi kalian berdua yang cantik ini adalah kehormatan bagi kalian keluarga Yao dan keluarga yang... Zhang Xian, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Tentu saja aku tahu apa yang aku katakan. Apa kamu tidak dengar dengan jelas? Apa telingamu sudah tuli? Baiklah, kalau begitu akan aku ulangi sekali lagi untukmu. Aku akan menikahi Yao Qing Meng dan Yang Ruxue secara bersamaan. Zhang Xian, kamu bukannya datang untuk kencan buta dengan Yao Qing Meng, tapi kamu datang untuk mencari masalah. Benar sekali, aku memang datang untuk mencari masalah, dan juga, aku sudah membuat keluarga Yao setuju untuk menikahkan Yao Qing Meng denganku. Jika tidak, aset milik keluarga Yao yang bernilai beberapa miliar dolar akan hancur dalam sekejap mata. Kamu ingin menghancurkan keluarga Yao kami? Aku hanya punya satu adik laki-laki. Gara-gara kamu dan kakak sepupumu yang Ruxue, kakinya diinjak sampai patah. Bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam ini? Ingin menikahi aku dan kakakku sebagai bentuk balas dendam? Hahaha. Qing Meng, kamu memang sangat pintar, ya? Jangan harap. Berharap? Aku, Zhang Xian, tidak pernah sekadar berharap. Kalaupun harus bermimpi, itu akan menjadi mimpi yang indah. Yao Qing Meng, kamu bisa periksa ponselmu, saham grup Yao kalian. Bukankah sedang turun dengan drastis? Ya Tuhan, saham grup Yao kami benar-benar sedang merosot tajam. Sekarang kamu percaya, kan? Yao Qing Meng, aku akan memberimu satu kesempatan. Jika sekarang kamu duduk di pangkuanku dan menyuapiku teh ini dengan mulutmu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan keluarga Yao kalian. Kamu. Hahaha. Aku hanya memberimu waktu 1 menit. Jika dalam 1 menit kamu tidak melakukan apa yang kukatakan, maka grup Yao kalian akan dikeluarkan dari bursa hari ini, dan keluarga Yao kalian juga akan hancur tak tersisa. Aku.
Jangan khawatir, ada aku di sini. Grup Yao tidak akan apa-apa. Aduh, dari mana asal pemuda bau kencur ini? Bicaranya sombong sekali. Beraninya kamu berkata di depan Zhang Xian kalau grup Yao akan baik-baik saja? Apa yang membuatmu begitu percaya diri bicara seperti itu? Kakak ipar, aku tidak bisa membiarkan keluarga Yao hancur berantakan. Ini adalah seluruh hasil kerja keras ayahku seumur hidupnya. Hahaha, Cingmang, kamu benar-benar tahu diri ya. Cepat duduk di sini dan biarkan aku memelukmu dengan erat, merangkul pinggang kampingmu. Zhang Xian, jangan terlalu sombong. Terkadang terlalu sombong hanya akan mendatangkan malapetaka. Sombong? Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada yang berani menyebutku sombong. Sudah bertahun-tahun. Aku pun baru pertama kali melihat orang sesombong ini di hadapanku. Jika aku turun tangan untuk menghabisimu, itu malah akan menguntungkan pria yang terlalu percaya diri sepertimu. Aku pun berpendapat begitu. Aku, keluarga Zhang, menghabisi sampah sepertimu, Xiao Tianlong, itu sangatlah mudah bagiku. Tapi, aku tidak ingin melihatmu tiada secepat itu. Aku ingin melihatmu menderita secara perlahan. Aku akan menyiksamu sampai tiada. Lihatkan dengan mata kepalamu sendiri, bahwa Yao Qingmeng dan Yang Ruxue akan kurebut darimu. Oh ya? Sepertinya pemikiran kita sama. Kita berdua ingin perlahan-lahan membuat lawan menderita hingga tiada. Tidak. Hanya aku yang bisa membuatmu berputus asa, sangat berputus asa hingga ke titik terendah. Bagaimana kalau kita lihat saja nanti? Baiklah, aku sudah memulai langkahku. Grup Yao sebentar lagi akan hancur. Selamatkan dia, cobalah selamatkan dia. Aku ingin lihat apakah tindakanmu, sehebat mulut sampahmu itu. Menarik, sangat menarik. Jika menginjakmu sampai habis dianggap sebagai adu fisik, maka bisa tidaknya menyelamatkan grup Yao adalah adu kecerdasan. Apapun bentuk persaingannya, di hadapanku kau hanya bisa melolong dalam keputusasaan. Baiklah, karena kau sudah bergerak, sekarang giliranku untuk membalasnya. Silakan saja. Hanya dengan satu telepon ini, kau akan langsung kalah. Telepon saja sepuasmu. Dalam waktu 10 menit, naikkan harga saham grup Yao untukku. Aktingmu lumayan juga. Kenapa? Bahkan 10 menit saja tidak bisa menunggu. Aku bisa menunggu kok, memangnya siapa bilang aku tidak bisa? Aku Zhang Xian ingin melihat kemampuanmu. Kakak ipar, lihat, harga saham grup Yao sudah mulai naik. Ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kakak ipar, cepat lihat. Sudah naik 10%. Ini sudah sewajarnya. Tidak perlu terkejut begitu, kan? Halo? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa saham grup Yao malah naik? Apa ada yang sedang memborong saham grup Yao secara besar-besaran? Wah, hebat sekali. Sudah naik 20%. Aku tidak peduli. Berapapun biayanya, kalian harus menekan harga saham grup Yao itu sekarang juga. Sudah naik 50%. Kakak ipar, lihat ini. Ada dana sebesar 10 miliar dolar yang memborong saham grup Yao kita. Apa? 10 miliar? Padahal untuk menjatuhkan grup Yao, aku hanya mengerahkan dana 5 miliar dolar. Tadinya kukira kamu orang hebat. Ternyata 10 miliar saja sudah membuatmu ketakutan seperti ini. Kamu benar-benar bisa mengerahkan dana 10 miliar dolar? Bukankah kamu menyuruhku menjadi wakil presiden di keluarga Zhang kalian? Entah kalau aku ke keluarga Zhang sekarang untuk menjadi kepala keluarga, apakah aku sudah cukup memenuhi syarat? Nak, kelihatannya kamu punya sedikit kemampuan. Apa aku punya kemampuan atau tidak? Bukankah kamu sudah melihatnya sendiri? Kamu ini sebenarnya dari keluarga mana? Kamu sebenarnya siapa? Memangnya kamu pantas tahu siapa aku? Bagus sekali. Saham grup Yao sudah kembali ke harga semula. Tidak akan ada lagi risiko dihapus dari bursa. Dengar tidak, Zhang Xian? Trik yang kamu keluarkan sudah kupatahkan. Silakan keluarkan trik berikutnya. Nak, kamu harus tahu satu hal. Uang bukanlah segalanya. Di dunia ini, kekuasaan dan pengaruh adalah hal yang paling menakutkan. Halo, beritahu semua mitra bisnis, hentikan kerjasama dengan keluarga Yao. Jika ada yang berani bekerja sama dengan keluarga Yao, itu artinya akan berurusan dengan Zhang Xian sampai akhir. Yao Qingmeng, tunggu saja. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semua pedagang akan menghentikan kerjasamanya dengan keluarga Yao. Saat itu terjadi, keluarga Yao kalian akan tetap hancur. Jangan khawatir, ada aku di sini. Keluarga Yao tidak akan apa-apa. Aku tahu. Kakak ipar pasti akan membantu Qingmeng. Kakak ipar memang yang terbaik. Aduh, mesra sekali ya. Apa yang Ruxue tahu soal ini? Bukan urusanmu. Aku sempat mengira kamu itu orang hebat. Ternyata kamu hanyalah pencuri cinta yang murahan. Kamu sudah punya yang Ruxue tapi masih saja menggoda adik ipar. Apa katamu? Kataku, pemikiranmu itu sama saja denganku. Pemikiranmu dengan pemikiranku. Sama-sama ingin memiliki Yao Qingmeng dan yang Ruxue sekaligus. Aku tidak serendah dirimu. Halo? Apa? Kakak ipar, semua pedagang di grup Yao tidak mau bekerja sama lagi. Mereka semua ingin memutus kontrak. Xiao Tianlong, aku sudah bergerak. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya. Apa gunanya modal 10 miliar dolar? Keluarga-keluarga Zhang sudah berada di Jiangcheng selama puluhan tahun. Koneksi dan kekuatan kami tidak bisa dibandingkan dengan anak ingusan sepertimu. Zhang Xian,
Kamu memang lebih hebat dari adikmu, yang bisanya cuma mencari masalah saja. Tadi aku sempat mengira kamu orang baik, ternyata aku salah, kamu jauh lebih licik daripada adikmu. Mulutmu memang benar-benar keras ya. Tapi aku menyukainya. Coba katakan kamu seorang wanita, tapi tidak memanfaatkan keunggulan fisikmu di dunia bisnis untuk merayu para pria. Kamu merasa dirimu sehebat itu, hah? Kamu benar-benar tak tahu malu. Begini saja, jika sekarang kamu mau pergi ke kamar sebelah dan duduk mengobrol denganku baik-baik, mungkin aku bisa memberimu sebuah kesempatan untuk membuat keluarga Yao bangkit kembali dari kehancuran. Jangan harap itu akan terjadi. Aku berikan satu kesempatan lagi sekarang, jika kamu bisa melayani tuan muda ini dengan baik, dan membuat tuan muda ini merasa puas, mungkin aku akan memberimu kesempatan untuk bicara dengan kedudukan yang setara. Jika tidak, keluarga kecil seperti keluarga Yao ini hanya tinggal menunggu kehancuran. Kamu sungguh keterlaluan. Bicaramu benar-benar angkuh, tapi aku justru menyukainya. Sebentar lagi, ingatlah untuk melayani tuan muda ini dengan mulutmu itu. Zhang Xian, apa kamu tidak merasa senang terlalu dini? Kamu sudah menyerang, tapi aku belum mengeluarkan jurusku. Hanya mengandalkanmu? Di hadapanku Zhang Xian, walaupun kamu hebat sekalipun, kamu harus tetap tunduk. 10 menit, buat semua pedagang yang bekerja sama dengan grup Yao, untuk kembali bekerja sama. Oh, benarkah itu? Tunggu dan lihat saja. Benarkah? Kakak ipar, apa yang kamu katakan memang benar. Semua pedagang sudah bersedia bekerja sama kembali, krisis ini sudah teratasi. Ini benar-benar tidak mungkin. Halo, bukankah aku sudah memberitahu kalian? Minta semua pedagang memutuskan kerjasama dengan keluarga Yao, kenapa kalian tidak mendengarku? Apa? Kalian menerima perintah? Perintah apa? Kenapa aku tidak tahu? Untuk apa aku membiayai sampah seperti kalian? Zhang Xian, sekarang kamu sudah tahu kan? Kamu sama sekali bukan tandinganku. Hebat juga bocah ini, kamu punya kemampuan. Sepertinya aku sudah meremehkanmu. Kamu sudah terlalu lama berwawasan sempit di Jiangcheng. Masih merasa kalau kamu adalah sosok hebat, padahal di mataku, kamu tidak lebih dari seekor semut. Aku semut? Kamu terlalu sombong. Keluarga Zhang milikku bukanlah orang yang bisa diremehkan. Selama ini kalian para keluarga Zhang yang selalu menindas orang, aku hanya membalasnya saja. Kenapa? Memangnya kalian keluarga Zhang saja yang boleh menindas, tapi aku tidak boleh balas menindas kalian para keluarga Zhang. Xiao, apa kamu berencana membuat perhitungan denganku Zhang Xian sampai akhir? Hah? Serangga rendah sepertimu mana pantas melawanku sampai akhir? Kamu terlalu sombong. Maga Xiao, apa kamu pikir kami keluarga Zhang hanya punya kemampuan sebatas ini saja? Asal kamu tahu saja aku sudah berhasil bekerja sama dengan kekuatan Yudu. Yudu? Kamu sudah bergabung dengan kekuatan Yudu? Haha, Yudu adalah kekuatan yang paling hebat di dunia. Mereka punya banyak ahli. Hanya dengan satu perintah saja, orang terkaya sekalipun akan habis. Setelah aku bergabung dengan kekuatan Yudu, siapa lagi yang berani menghalangiku? Bahkan asosiasi bisnis nomor 1 Jiangcheng, asosiasi bisnis Black Dragon, akan ketakutan setengah mati di hadapanku. Kakak ipar, kekuatan Yudu benar-benar tak bisa kita lawan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yudu? Kekuatan Yudu? Sungguh lucu sekali. Kamu menertawakan apa? Beraninya kamu meremehkan kekuatan Yudu? Kamu mau mencari masalah? Aku beritahu kamu, besok aku akan mengadakan acara pameran barang berharga yang tiada duanya untuk menyambut penguasa pasukan Yudu di Jiangcheng. Apa kamu punya nyali untuk datang? Oh, penguasa Yudu di Jiangcheng? Sebenarnya aku memang ingin melihatnya. Bagus kalau begitu. Tidak kusangka kamu masih bisa setenang ini saat mendengar nama besar Yudu. Baiklah, besok kamu, Yao Qingmeng dan Yang Rusue juga, aku akan membiarkan kalian melihat dengan mata kepala sendiri betapa mengerikannya kekuatan Yudu. Setelah itu aku akan menyiksa kalian sampai tiada. Sepertinya kita memikirkan hal yang sama. Mengalahkanmu begitu saja terlalu membosankan. Aku juga akan menghancurkanmu perlahan-lahan. Xiao, aku akui hari ini kamu telah merendahkanku, tapi jika kamu berani menentang pasukan Yudu, maka itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Aku beritahu kamu, memangnya kamu bisa menaklukkan semua orang hebat di dunia ini? Bagiku, satu pijakan ini cukup untuk menaklukkan semua orang hebat. Bagus. Kalau begitu besok aku akan menanti kedatangan kalian bertiga. Saat itu kita lihat saja bagaimana akhir hidup kalian. Kakak ipar, apa kamu benar-benar tidak takut bahkan pada pasukan Yudu? Mengapa aku harus takut? Yudu itu sebenarnya... Yudu sebenarnya adalah aku. Siapa kamu? Sudahlah, kamu akan mengetahuinya besok. Ini pasti akan menarik. Duh, apanya yang menarik? Aku sangat mengkhawatirkanmu, kamu benar-benar nekat sekali. Ayo kita pulang dulu. Pokoknya kamu akan tahu besok. Kak, aku sudah pulang. Kok cepat sekali pulangnya? Aku bahkan belum mulai memasak. Cepat cuci tangan, kalian mengobrol saja dulu. Kakak, kamu tidak tahu kalau teman kencanku kali ini ternyata adalah Zhang Xian. Apa? Zhang Xian? Kakak membantuku melepaskan tekanan dari keluarga Zhang. Tapi tidak disangka, Zhang Xian ternyata mendekati kekuatan Yudu. Apa? Kekuatan Yudu?
Besok, Zhang Xian akan mengadakan semacam pameran barang langka. Dia mengundang pemegang kekuasaan Yudu di Jiangcheng. Lalu sekarang harus bagaimana? Gawat, tamatlah kita. Semuanya sudah berakhir. Setelah merencanakan segalanya, tidak disangka Zhang Xian sanggup mengundang pihak Yudu. Aku juga cemas. Kekuatan Yudu terlalu besar. Kita bahkan tidak sebanding dengan sebutir debu. Tapi kakak tetap saja tidak takut. Duh, dia kan orangnya cuek sekali. Mana mengerti arti rasa takut? Adikku, jangan sampai ibu tahu soal ini. Kalau tidak, penyakit jantungnya bisa kambuh. Iya, aku tahu. Duh, bagaimana ini jadinya? Loh istriku, kenapa kamu ada di kamarku? Kenapa kamu masuk dengan keadaan seperti itu? Aku baru saja selesai mandi. Wajar saja kalau penampilanku seperti ini. Tidak mungkin kan aku harus memakai setelan jas lengkap? Duh, kamu masih sempat-sempatnya mandi. Apa kamu benar-benar tidak merasa khawatir? Apa yang harus aku khawatirkan? Oh, yang kamu maksud soal besok saat Zhang Xian mengadakan perjamuan untuk kekuatan Yudu itu kan? Aku dan King Meng sudah sangat cemas setengah mati. Hadapi saja apapun yang akan terjadi nanti. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tapi Zhang Xian itu mengincarmu. Masalah keluarga, yang hancur total. Itu urusan kecil. Aku hanya takut. Roxue, apa kamu sedang mencemaskanku? Iya, kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk padamu, lalu bagaimana dengan pertunangan kita? Sayang, apa itu artinya kamu setuju untuk menikah denganku? Iya, perjodohan adalah titah orang tua. Karena kita sudah dijodohkan sejak lama, sudah sewajarnya aku menikah denganmu. Roxue, baguslah kalau begitu. Akhirnya aku bisa menunggu hari ini tiba. Tianlong, aku benar-benar minta maaf padamu, karena akulah yang memancing amarah Zhang Xian, sampai memicu semua rangkaian kejadian ini. Mungkin akulah wanita pembawa sial yang sering orang bicarakan. Aku sungguh minta maaf padamu. Roxue, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini sama sekali bukan salahmu. Dua bersaudara keluarga Zhang itu sudah terlalu banyak berbuat jahat, bahkan langit pun sudah tidak tahan lagi melihatnya. Karena itulah aku dikirim ke sisimu untuk menghabisi Zhang Xian dan membereskannya. Tianlong, jika ini hanya masalah dengan Zhang Xian, aku tidak akan sekhawatir ini. Masalah utamanya adalah, dia berhasil mendekati. Kekuatan Yudu, itu bukanlah kekuatan yang bisa dilawan oleh orang biasa seperti kita. Kamu tenang saja, aku tidak akan apa-apa. Tianlong, kamu harus berjanji padaku. Jika besok terjadi sesuatu yang buruk pada aku dan King Meng, kamu jangan pedulikan kami. Mana mungkin? Mana mungkin aku menjadi pria yang menelantarkan istri tercintanya? Jangan keras kepala, Tianlong. Asalkan hari ini kamu patuh padaku, aku berjanji akan menjadi istrimu. Apa? Kamu ingin jadi istriku hari ini juga? Ya, asalkan kamu tetap hidup, aku rela melakukan apapun dengan sepenuh hati. Tapi, Tianlong, aku tahu kamu punya harga diri yang tinggi, tapi hari ini kamu harus mendengarkanku. Apa kamu tidak menginginkanku? tentu saja aku menginginkanmu. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Aku tidak bisa diam saja melihatmu dihancurkan oleh kekuatan Yudu begitu saja. Asalkan kamu berjanji padaku, aku rela memberikan segalanya padamu. aduh, Roxue, bisakah kamu dengarkan penjelasanku dulu? Aku tidak mau dengar. Tidak mau dengar. Aku hanya ingin kamu tetap hidup. Apa bersamaku saja belum cukup bagimu? Apa kamu mau aku panggil Yao Qingmeng juga untuk menemanimu? Sayang, bukan itu maksudku. Sudah, kita sepakat saja. Besok aku akan berusaha menghadapi Zhang Xian. Jika situasinya memburuk, kamu harus segera pergi. Hei, beri aku kesempatan untuk menjelaskan dong. Tianlong, saat ini aku tidak ingin bicara lagi. Aku hanya ingin menjadi istrimu. Aku akan menjadikanmu sebagai istriku, tapi tidak hari ini. Aku akan menjemputmu dengan kereta kencana, dengan perayaan pernikahan yang termegah, dan menikahimu secara terhormat, bukan secara tidak resmi seperti saat ini. Tapi bagaimana jika besok? Besok aku akan mengajakmu, dan Qingmeng melihat sebuah pertunjukan besar yang sangat luar biasa. Istriku, kamu kembali ke kamar dulu ya. Aku baru akan memilikimu sepenuhnya, setelah kita menikah. Aku kembali ke kamar dulu. Astaga, aku ini benar-benar tidak berguna. Tuan Muda Zhang, Anda terlihat sangat bahagia hari ini. Apa ada hal baik yang sedang terjadi akhir-akhir ini? Tuan Muda Zhang, Anda sampai menyewa seluruh klub malam ini. Biaya minimum ruang VIP presidensial ini pasti di atas $1 juta, bukan? Hahaha. Hari ini memang ada sesuatu yang akan terjadi. Demi urusan ini, uang beberapa juta dolar itu sangat mudah bagi saya. Hahaha. Tuan Muda Zhang, apa mungkin karena Anda berhasil mendekati Tuan Penguasa Kota, sehingga Anda bisa begitu murah hati? Kita saja menghabiskan $1 juta, Tuan Muda Zhang.
tokoh hebat mana yang akan datang? Penguasa kota, hahaha. Setelah hari ini, bahkan jika penguasa kota ada di depanku, aku tidak akan meremehkannya. Tuan Muda Zhang, apa yang Anda katakan? Status tokoh hebat itu, apakah lebih tinggi dari Tuan Penguasa Kota? Tuan Muda Zhang, Anda sungguh luar biasa. Aku beritahu kalian sedikit bocoran. Tamu yang aku undang hari ini adalah penguasa baru dari faksi Yudu di Jiangcheng, Xiaopeng, Tuan Xiao. Ya ampun. Faksi Yudu, penguasa wilayah Jiangcheng kita? Apa aku tidak salah dengar? Tuan Muda Zhang, koneksi Anda sungguh luar biasa, bahkan bisa mengenal Tuan Xiao dari Yudu. Karena itulah, aku, Zhang Xian, mengadakan pameran koleksi langka tiada tara ini hanya untuk menunjukkan berbagai harta karun milik keluarga Zhang kepada Tuan Xiao, yang masing-masing nilainya ratusan juta dolar. Tuan Muda Zhang, jika seandainya Tuan Xiao menyukai koleksi Anda dan ingin menerimanya. Kamu bodoh sekali. Jika itu aku, gunung emas pun akan aku berikan kepada Tuan Xiao. Sebenarnya aku sangat berharap Tuan Xiao menyukai koleksi harta karunku. Asalkan dia menerimanya, dengan mengandalkan nama besar dari kekuatan Yudu, aku bisa mendapatkan kembali 10 gunung emas. Benar, benar sekali. Dasar otak anjingku ini, aku bahkan tidak terpikir sampai ke sana. Kalian dua keluarga besar adalah tangan kananku. Itulah sebabnya aku membawa kalian untuk menemui Tuan Xiao. Coba kalian lihat sendiri, selain kalian siapa lagi yang aku undang ke sini? Tuan Muda Zhang, bisa mengenal Tuan Xiao dari Yudu adalah keberuntungan terbesar dalam hidup kami. Tuan Muda Zhang, tidak perlu diragukan lagi. Mulai sekarang aku akan setia sepenuhnya padamu. Aku bahkan rela menerjang bahaya demi dirimu. Ruxue, King Meng, mari kita duduk. Wah, Xiao Tianlong, ternyata kamu benar-benar berani datang ya. Aku sempat khawatir kamu ketakutan setelah mendengar nama kekuatan Yudu kemarin dan melarikan diri semalaman. Memangnya seberapa mengerikan kekuatan Yudu itu? Mengapa aku tidak merasa begitu? Lancang. Apa kamu buta atau tuli? Pernahkah kamu mendengar 8 kata? Kekuatan Yudu, Evernight, Dragon Lord. Benar-benar sangat lancang. Bertindak sombong di depan Tuan Muda Zhang mungkin satu hal, tapi masih berani membual di hadapan kekuatan Yudu. Karena aku berani datang, itu artinya aku tidak takut. Aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu mainkan hari ini. Trik apa? Aku malas berdebat mulut denganmu. Acara pameran barang antik yang langka hari ini, tamu yang aku undang adalah Xiaopeng Tuan Xiao. Duduklah di sana dan perhatikan baik-baik. Baik, aku akan menonton pertunjukan ini dengan baik. Melihat drama seperti apa yang bisa kalian mainkan. Tuan Xiao dari kekuatan Yudu telah tiba. Oh, Tuan Xiao. Tuan Xiao? Anda, mari duduk. Kakak ipar, cepatlah bangun. Dia ini adalah Tuan Xiao dari Yudu. Kita tidak sanggup menyinggungnya. Tianlong, cepat berdiri. Sekarang bukan saatnya untuk bertindak impulsif. Dari pihak Yudu, kita tetap harus menghargainya. Dia hanya penguasa Jiangcheng saja. Bahkan dia biasanya tidak punya kualifikasi untuk bertemu denganku. Kenapa aku harus memberinya muka? Kakak ipar, apa yang kamu katakan? Kamu ini memang tidak pernah takut pada apapun. Tuan Muda Zhang, siapa orang ini? Aku, Xiaopeng, telah datang ke sini. Ternyata masih ada orang yang berani duduk. Tuan, orang ini adalah Xiao Tianlong. Dia hanya mengandalkan sedikit uang kotor yang dimilikinya. Dia sangat angkuh dan tidak menghormati siapapun. Xiao Tianlong? Kenapa namanya bisa sama dengan Tuan Tianlong kita? Tuan, Anda tenang saja. Bocah ini dia hanya memiliki nama yang sama dengan Tuan Tianlong kita saja. Dia itu pria payah, dia hanyalah sampah. Dia sekarang masih menumpang tinggal di keluarga yang bagaimana mungkin dia adalah Tuan Tianlong. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Benar juga kata-katamu. Bagaimana mungkin Tuan Tianlong datang ke tempat kecil seperti Jiangcheng ini? Mungkin akan pernah datang seumur hidupnya. Betapa mulianya status Tuan Tianlong, bukan? Aku sudah berada di Yudu selama 10 tahun dan belum pernah sekalipun bertemu dengannya. Benar, Tuan, silakan beristirahatlah dengan baik. Silakan istirahat, abaikan saja bocah rendah ini. Hari ini adalah hari keberuntunganku menjabat di Jiangcheng. Kudengar kamu mengadakan pameran barang langka yang luar biasa. Tentu saja benar sekali, di keluarga Zhang milikku ini tidak ada yang kurang, koleksi barang langka kami ada di mana-mana. Hari ini aku akan mengeluarkan beberapa untuk Tuan Xiao, agar Anda bisa menikmatinya dengan saksama, juga membiarkan orang sombong ini melihatnya dengan baik. Bagus. Cepat keluarkan dan perlihatkan padaku. Kemari, keluarkan barang berharganya. Kalsedon giok kuning. 3 bulan lalu dilelang tertinggi, cincin kalsedon giok kuning ini menjadi rebutan banyak orang kaya dan terjual dengan harga $1 miliar. Tak disangka, harta berharga seperti ini bisa jatuh ke tangan Zhang Xian.
Tang, ini. Tuan Xiao, Kalsedon giok kuning ini adalah barang kerajaan dari 100 tahun yang lalu, sangat disukai oleh Ratu. Ratu memakainya setiap hari. Kalsedon giok kuning ini sungguh telah diberkati oleh kemegahan kerajaan. Tuan Muda Zhang, ini sangat indah. Jan, ini benar-benar sebuah harta karun tiada tara. Hahaha. Tuan Xiao 100 tahun lalu ini milik kerajaan, dan setelah 100 tahun, ia resmi menjadi milik pribadi Anda. Saya Zhang Xian bersedia mempersembahkan Kalsedon giok kuning ini kepada Tuan Xiao. Tapi, apa ini tidak berlebihan? Bagaimana bisa dibilang berlebihan? Tuan Xiao, hanya orang berstatus mulia seperti Anda yang layak memakai Kalsedon giok kuning ini untuk benar-benar menunjukkan kemewahannya. Hahaha. Ini benar-benar... Kalian berdua punya wawasan macam apa? Karena sebuah batu giok murah, kenapa harus seheboh ini? Dasar sampah? Apa katamu? Kalsedon giok kuning adalah barang milik istana kerajaan, uang pun tidak bisa membelinya. Hari ini kubiarkan si payah sepertimu melihat keindahannya, beraninya kamu bicara besar di sini? Kalsedon giok kuning ini bernilai $1 miliar. Harga itu urusan nomor 2. Yang terpenting, ini melambangkan identitas keluarga kekaisaran. Xiao Tianlong, memangnya apa kedudukanmu? Berani sekali bersikap angkuh di hadapanku. Kedudukanku? Kamu pikir kamu pantas mengetahuinya? Kamu. Tuan Xiao, lihat betapa angkuhnya pemuda tak berguna ini. Tidak masalah kalau dia meremehkanku, tapi dia bahkan tidak menghargai Anda. Tuan, begini saja, panggil anak buahmu, seret si pecundang ini keluar, dan beri dia pelajaran. Jangan Tuan Xiao, mohon maafkan dia. Tianlong, dia tidak tahu status Anda yang terhormat, kumohon berikan dia pengampunan. Benar, Tuan Xiao sifat kakak iparku memang seperti itu. Saya mohon agar Tuan Xiao memaafkannya. Mengatakan hal yang salah. Ini cuma sekeping giok rongsokan. Barang apapun yang aku ambil secara acak akan jauh lebih baik dari itu. Apa pantas bagi kalian untuk bersikap seheboh itu? Kamu, berhentilah bicara. Kakak ipar Kalsedon giok kuning itu sangat berharga. Bagaimana mungkin kamu bisa mengeluarkan barang apapun dan mengklaimnya lebih hebat? Jangan mencari masalah sendiri. Xiao Tianlong, kalau kamu memang punya kemampuan, coba keluarkan sesuatu dan tunjukkan kepada kami. Jika barang itu bisa lebih berharga daripada Kalsedon giok kuning, aku akan menampar diriku sendiri 100 kali di depan umum. Baik. Ingat kata-katamu itu. Memang itu yang aku katakan. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya sementara kamu berani membangkang pada Tuan Xiao, apa hukuman yang pantas untukmu? Jika tidak bisa menunjukkannya dan menyinggung Tuan Xiao, memberi perhitungan pada kakimu itu hanyalah permulaan yang ringan. Zhang Xian. Kalian bilang aku sombong? Tapi menurutku kalianlah yang satu persatu sudah terlalu sombong. Apa kalian seyakin itu kalau aku tidak bisa mengeluarkannya? Keluarkan saja, ayo tunjukkan. Begitu kamu menunjukkannya, aku akan menampar diriku sendiri 100 kali. Meskipun Kalsedon giok kuning sangat berharga, tapi di dunia permata, ia bukanlah yang utama. Benar. Di dunia permata, Kalsedon giok kuning ini hanya menduduki peringkat kedua. Dan peringkat pertama adalah yang sangat langka di dunia, bermartabat dan mulia, yaitu Zamrud, kekaisaran kualitas tertinggi. Haha, Xiao Tianlong, kamu tidak akan bilang kalau kamu punya Zamrud, kekaisaran kualitas tertinggi itu, kan? Kalian semua, buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan. Ini, warna hijaunya, begitu segar seolah akan menetes. Ini adalah, tidak mungkin kan kakak ipar, ini benar-benar Zamrud kekaisaran kualitas tertinggi. Ini adalah Zamrud kekaisaran kualitas tertinggi. Zamrud, kekaisaran kualitas tertinggi ini, mungkinkah yang sebelumnya ada di lelang tertinggi? Yang dilelang seharga $12 miliar? Dalam legenda, Zamrud kekaisaran kualitas tertinggi ini merupakan benda paling pribadi milik Kaisar Abadi. Harganya tak terhingga. Zhang Xian, Kalsedon giok kuning milikmu itu hanya berada di peringkat kedua. Dan Leontin Kaisar Hijau milikku, peringkat pertama. Lagi pula, Kalsedon giok kuning milikmu hanyalah barang pilihan permaisuri, sementara Leontin Kaisar Hijau milikku adalah pilihan kaisar sendiri. Ini. Zhang Xian, tadi kamu bilang, jika aku bisa memberikan barang yang lebih baik, kamu akan menampar wajahmu sendiri 100 kali. Sekarang di depan Tuan Xiao, kamu tidak akan mengingkari janjimu, kan? Aku? Baiklah, aku akan menampar mulutku sendiri. Xiao Tianlong, teman kami Zhang Xian hanya sekadar bercanda saja.
Tidak perlu dianggap seserius itu kan? Aku serius? Tadi dia sendiri yang mengatakannya. Kenapa? Apa Tuan Xiao berniat melindungi Zhang Xian? Baru saja Zhang Xian sudah memberikan tamparan ke wajahnya sendiri. Menurutku sudahi saja masalah ini. Xiao Tianlong, berikan aku sedikit hormat. Hahaha. Kenapa aku harus menghormatimu? Kakak ipar, dia itu penguasa. Kekuatan Yudu di Jiangcheng. Berhentilah memancing kemarahannya. Tianlong, aku mohon berhentilah bicara. Zhang Xian boleh saja kita buat tersinggung, tapi kita benar-benar tidak bisa berurusan dengan Tuan Xiao. Apa kekuatan Yudu sehebat itu? Kenapa kalian semua begitu ketakutan? Hahaha, mereka bukannya takut, tapi kekuatan Yudu milikku ini memang sekuat itu. Xiao Tianlong, hari ini kamu harus menghormatiku, entah mau atau tidak, kamu tidak punya pilihan lain. Tuan Xiao, sekarang. Apa kamu sedang menggunakan kekuatan Yudu untuk menekanku? Kalau iya memangnya kenapa? Xiao Tianlong, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Baik. Bagus sekali penguasa kekuatan Yudu di Jiangcheng ini. Sombong sekali gayamu. Sombong? Biar ku beritahu ya, ini adalah hak istimewa yang diberikan kekuatan Yudu kepadaku. Apa kamu mengerti? Tuan Xiao, biar ku beritahu ya, terkadang orang jangan terlalu angkuh. Kamu orang tak tahu malu. Beraninya kamu mengancam Tuan Xiao? Xiao Tianlong, biar aku beritahu kamu, aku sudah bersabar terhadapmu sejak lama. Beraninya kamu bertindak sangat arogan di hadapanku. Mengapa aku tidak boleh bicara seperti ini padamu? Anak berusia 3 tahun pun tahu bahwa kekuatan Yudu milikku bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Xiao Tianlong, kamu sudah berkali-kali bertindak sok hebat di hadapanku. Apa kamu belum pernah merasakan hukumannya? Omong-omong, aku memang belum pernah tiada. Jika aku tiada, mana mungkin aku duduk di sini berbicara denganmu? Apa kamu tidak punya otak? Kamu sungguh sangat berani. Beraninya kamu bilang, Tuan Xiao tidak punya otak. Anak muda yang hebat, ternyata kamu punya nyali yang luar biasa besar. Xiao Tianlong, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Jika kamu menyerahkan Zamrud kekaisaran yang cantik itu kepadaku, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk membebaskanmu. Kamu dengar tidak? Tuan Xiao sedang memberimu kesempatan sekarang, jangan tidak tahu diri. Kakak ipar, Bagaimana jika aku tidak mau memberikannya? Dasar anak brengsek, apa otakmu sudah tidak berfungsi karena demam? Biar ku beritahu ya. Tuan Xiao adalah penguasa dari faksi Yudu di Jiangcheng. Ada 100 orang yang menunggu di luar pintu. Hanya dengan satu perintah dari Tuan Xiao, mereka akan menyerbu masuk untuk menghajarmu, hingga ibumu sendiri tidak bisa mengenalimu lagi. Aduh, aku takut sekali. Sekarang kau tahu rasa takut kan? Tempat ini dipenuhi oleh orang-orangku dari keluarga Zhang dan orang-orang Tuan Xiao. Memangnya kau pikir kau itu siapa? Kau pikir kau bisa melawan 10 orang? Atau melawan 100 orang sendirian? Kuberitahu padamu, Xiao Tianlong, sebaiknya kau patuh dan jangan membuat Tuan Xiao marah. Jangan pikir aku tidak tahu. Kalian ini sekelompok serigala yang sangat kejam. Jika aku menyerahkan giok Emperor Green kualitas tertinggi ini, kalian tidak akan mungkin melepaskanku. Mungkin kalian akan menghabisiku, atau mungkin kalian akan bertindak lebih jauh dan mengincar istri, serta adik iparku juga. Hahaha. Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh juga. Tahu kalau aku ingin mengambil harta dan wanitamu sekaligus. Benar sekali. Aku juga tidak takut mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Kedua wanita cantik di sampingmu ini sudah aku incar. Jika kamu ingin tetap hidup, suruh mereka berdua bersiap-siap dengan baik dan datang melayaniku. tidak bisa, kakak ipar, aku takut. Sekarang sudah terlambat untuk merasa takut? Hahaha. Xiao Tianlong, biar ku beritahu ya. Aku sarankan agar kamu patuh, serahkan giok Emperor Green kualitas tertinggi, sekaligus berikan kedua wanita cantik ini kepadaku. Kalian begitu berani dan sombong? Di siang bolong begini, kalian ingin merampas paksa? Hahaha. Aku, Xiao Peng, diperintah oleh Evernight Dragon Lord untuk memimpin Jiangcheng. Akulah penguasa di Jiangcheng ini. Kenapa, Xiao Tianlong, kamu ingin menentang hukum alam? Tian, apa kamu pernah berpikir, jika aku adalah langitmu, apa yang akan kamu lakukan? Lancang. Apa kamu berencana ingin memalsukan identitas Tuan Evernight Dragon Lord kami? Pengawal, cepat masuk. Tangkap orang yang tidak tahu diri ini untukku. Tangkap dia. Patahkan kaki orang ini, lalu cabut lidah rendahnya itu untuk Tuan Xiao. Tianlong, cepat pergi. Kakak ipar, cepatlah lari. Jangan hiraukan kami. Lari? Aku ingin lihat mau lari kemana bocah ini. Haha, siapa sebelumnya yang tidak hormat pada aku? Sekarang kamu tahu rasa takut kan? Tuan Xiao, aku masih punya satu barang yang nilainya sangat tak ternilai. Tunggu. Xiao Tianlong, harta berharga apalagi yang kamu punya? Sini tunjukkan padaku. Benar? Cepat serahkan untuk ditukar dengan nyawamu. Tapi,
Kalian harus bersiap mental dengan harta milikku ini. Aku takut saat kalian melihatnya nanti, kalian akan langsung ketakutan hingga berlutut. Hahaha, lelucon macam apa ini? Harta berharga mana yang belum pernah dilihat oleh tuan muda ini? Beraninya kamu mencoba menakuti siapa di sini? Benar, ajal sudah di depan mata masih saja mau berlagak. Dasar bajingan yang tidak menyayangi nyawa sendiri. Kalau begitu, akan aku keluarkan. Cepatlah, Tuan Xiao tidak punya waktu untuk disia-siakan pada sampah sepertimu. Baiklah, kalian sebaiknya lihatlah dengan jelas. Apa ini perintah Lord Naga? Hehe, ini cuma sebuah lencana saja kan? Tunggu, Tuan Xiao, kenapa tangan Anda gemetar sehebat ini? Bawahan memberi salam pada Tuan Lord Naga Yongye. Evernight Dragon Lord? Evernight Dragon Lord, Tuan Lord Naga Yongye. penguasa kota Yu, Evernight Dragon Lord. Ya Tuhan, kakak ipar, Anda adalah atasan Tuan Xiao? Bukan. Aku bukan sekadar atasannya, tapi aku adalah atasan dari atasannya. Pejabat rendah seperti dia ini, biasanya bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghadapku. Tuan Tianlong, bawahan. Bawahan sangat bersalah dan pantas dihukum. Bawahan bersalah, mohon ampun. Anda, Xiao Tianlong Anda adalah Tuan Lord Naga Yongye. Aduh, hamba berdosa, hamba sungguh berdosa, tolong ampuni saya. Xiao Peng, aku membiarkanmu memegang kekuasaan di Jiangcheng, bukan agar kamu bisa sewenang-wenang dan menindas orang yang tak bersalah. Tuan Tianlong, saya bersalah. Tolong beri ampun, Tuan Tianlong. Kelompok Yudu memilikimu sebagai pengkhianat, jadi kamu harus dimusnahkan. Di mana pelindung? Kami di sini. Bawa orang ini pergi dan segera buat perhitungan. Siap. Tuan Tianlong. Tuan Tianlong, saya bersalah. Ampun, Tuan Tianlong. Tuan, tolong ampuni saya. Saya sungguh buta tidak mengenal orang hebat. Tolong lepaskan saya, ampunilah saya. Tak perlu bicara lagi. Zhang Xian, kamu berbuat sesuka hati di Jiangcheng, bahkan berani menindas istriku. Seluruh harta keluarga Zhang disita, dan Zhang Xian bersama adiknya yang cacat itu, segera buat perhitungan dengan mereka. Jangan. Tuan, saya rela menyerahkan seluruh harta keluarga Zhang. Mohon ampuni saya. Tianlong, sungguh tak menyangka ternyata kamu adalah Tuan Evernight Dragon Lord. Meskipun aku adalah Evernight Dragon Lord, aku tetaplah suamimu. Duh, kakak dan kakak ipar, kalian pamer kemesraan lagi di depanku, membuatku iri saja. Adik, kamu juga harus bergabung. Hah? Qing Meng juga ikut? Mana boleh begitu? Jika kami bilang boleh,